Ya, ini pembahasan tentang ini ya, greed atau keserakahan bagian yang kedua. Yang pertama sudah dibahas oleh Pak Yadi. Saya lanjutin mungkin hopefully dari perspektif yang nggak terlalu banyak overlap. Saya mulai dari pendekatan atau pendasaran Alkitab terlebih dahulu saya di dalam hal ini. Lalu terus mungkin kita ada discussion termasuk dari saudara, terus Pak Yadi mungkin ada tambahin dan sebagainya. Kita melihat dari perjanjian lama dan perjanjian baru ya. Jadi kalau sudah melihat kemiripannya, maksudnya dalam hal ini antara gluttony atau dosa kerakusan dengan keserakahan ya, greed, itu dua-duanya merupakan kontras dengan Christian virtue yang seringkali disebut contentment deh. Atau rasa cukup atau mencukupkan diri ya. Itu kontras baik terhadap kerakusan, makanan maupun juga greed yang seringkali diterjemahkan juga sebagai love of money. Interesting dalam bahasa Indonesia ada spektrum pengertian yang mungkin kurang terkandung di dalam bahasa Inggris ya. Greed biasanya kan dikaitkan dengan keserakahan ya, tapi di dalam bahasa Indonesia itu kalau saya baca LAI ya, itu kata bahasa asli greed itu diterjemahkan juga bisa pakai kikir gitu. Jadi kikir itu satu paket dengan ini ya, dengan keserakahan gitu. Keserakahan dan kikir itu actually is the same thing gitu. Cuma kalau saudara pikir dalam hal ini keserakahan kan seperti kayak lebih aktif gitu ya, serakah mau mengambil milik orang lain. Kikir tuh kelihatan seperti kayak lebih virtuous, sedikit lebih saleh karena kita nggak mau ambil punya orang lain, tapi sebetulnya itu sama gitu di dalam hal ini. Karena kita juga merampas miliknya orang yang harusnya kita bagi, tapi kita nggak bagi. Itu juga keserakahan kan sebetulnya gitu kan di dalam hal ini ya. Cuma kelihatan lebih pasif gitu. Salah satu dari Ten Commandments ya, maksudnya 10 perintah Allah. Itu kan urusannya sama sin of greed ya, covetousness, jangan mengingini ya, itu covetousness. Kalau dalam bahasa Inggris itu dipakai bergantian dengan kata greed gitu. Covetousness and greed ya. Seringkali dipakai bergantian. Kalau sudah baca literatur klasik nggak selalu muncul kata greed tapi bisa covetousness instead ya. Dan itu pakai bahasa Deuteronomy 5 ayat 21 maksudnya ya, ini Ten Commandments itu. Mengingini ya intinya apa, bukan menjadi bagianmu gitu. Transgression terhadap any commandment ini kan berarti breaking the covenant with God gitu. Karena itu ya ini persoalan serius ya. Nah kalau kita lanjutkan dalam buku ini kitab Deuteronomy History, dalam hal ini buku Yosua ya, kitab Yosua. Saudara membaca di situ ada dosa Achan ya, yang disebut juga covetousness. Saya nggak tahu Pak ya bahas ini nggak ya? Covetousness nggak kayak Achan nggak ya mungkin ya. Di situ saudara melihat bahwa dosanya Achan ini Yosua 7 ayat 11 ya. Itu membawa persoalan bagi seluruh Israel dan dilihat Tuhan sebagai pelanggaran terhadap His covenant. Nah poin yang kita mau baca di dalam bagian ini saya, maksudnya kita mungkin satu poin saja ya. Sin of greed itu komunal gitu, bukan urusan individual. Terus kalau kita baca bagian ini saya rasa kayak ini nggak fair banget gitu ya. Yang nyolong satu orang seluruh bangsa kalah gitu kan ya. Tapi cara pemikiran gitu tuh kenapa saya? Karena kita sudah terbiasa mengindividualisasi dosa. Itu urusan saya gitu kan ya. Padahal dosa itu mempunyai social impact whether we are aware of it or not. Whether kita senang atau nggak senang dengan konsep itu gitu kan ya. Whether kita rasa ini pikirannya masuk akal atau nggak masuk akal. Karena nggak masuk akal cerita Yosua ini yang serakah satu orang yang kena seluruh Israel ini apa-apaan kayak begini kan ya. Tapi paling nggak dari situ kita melihat bahwa greed itu mempunyai ini dampak komunal gitu. Kalau kita privatisasi gitu kan ya, ini kecelakaan ini nggak cocok sama cerita Alkitab. Kita membangun cerita kita sendiri. Maksudnya gini ya, ini kan uang saya sendiri. Kalau nggak saya mau kasih orang lain, memang persoalannya apa? Gitu ya. Itu konsep itu asing untuk Alkitab. Karena gara-gara akan serakah seluruh Israel menderita. Gitu. Komunal aspeknya ini ya, yang jadi. Sudah masih ingat ya kita pernah bahas ini cerita di dalam saya bahas di mana ya, Rebu atau bukan ya? Itu tentang Abraham yang dipanggil ya. Itu kan cerita anak Israel kan ya. Panggilan Abraham itu kan panggilan Israel.
Panggilan Israel berarti panggilan kita kan, kita umat Tuhan. Ini kan menduduki posisi Israel sekarang ya. Maksudnya gini, Zed, Abraham tuh dipanggil ya, oleh Tuhan. Kalau nggak menjadi berkat, menjadi kutuk. Saudara masih ingat ya pembahasan ini ya. Jadi nggak ada, terus dia nggak bikin impact apa-apa, itu nggak ada gitu. Kalau dia gagal menjadi berkat, dia akan menjadi kutuk gitu. Ini menakutkan luar biasa. Kehadiran saudara dan saya itu sangat menakutkan. Gitu. Kalau kita nggak jadi berkat, kita jadi kutuk aja gitu. Ya, bagian ini mungkin again agak jarang dibahas kali ya, saya di teologi reform. Tapi ini Alkitab kita harus bahas gitu, karena kita komitmennya sama Alkitab. Akan di sini ya, atau kembali tadi kepada cerita Abraham, kita tahu ceritanya gitu. Dia datang ke Mesir, dia nggak menjadi berkat, dia menjadi kutuk di sana, mendatangkan great plagues untuk Firaun dan teman-temannya gitu. Nah, Akan ini kita melihat bagian itu, akhirnya dia di stone to death ya, sama semua Israel. Persoalannya serius sekali ya. Lalu masih di dalam ini konsepnya agak dekat gitu ya, the first book of Samuel, kitab Samuel yang pertama, 1 Samuel, kita membaca penghukuman terhadap Eli's household, rumah tangga Eli, karena Eli melihat, saya kutip bahasa Inggris, with greedy eye, dengan mata yang serakah ya, at Yahweh sacrifice and offering, 1 Samuel 2 ayat 29. Nah, yang mau saya tonjolkan di sini ini ya, Yahweh menghukum greedy eye by greedy distress di dalam diri si Samuel ya. Then in distress you will look, ini 2 ayat 32. In distress you will look with greedy eye on all the prosperity that shall be bestowed upon Israel. Nah, ke poin ini ya. Hukumannya greedy itu apa sih? Apa di sini? 1 Samuel 2 ayat 32. Tuhan menghukum the sin of greed ya, keserakahan dengan apa? Dengan greedy distress gitu. Nah, baca poin ini ya. Jadi orang dihukum dengan apa sih distress bahasa Indonesia ya? Bahasa Indonesia ngomong apa sih? 2 ayat 32. Then in distress you will look with greedy eye. In distressnya apa gitu? Dengan apa sih? 2 ayat 32. Dengan apa? Dengan mata bermusuhan. In distressnya apa terjemahannya? Gak ada ya? Kalau saya baca bahasa Inggris ya, then in distress you will look with greedy eye on all the prosperity that shall be bestowed upon Israel. Kamu akan dengan apa ya? Distress. Ya stres gitu ya. Dengan stres kamu akan punya mata yang serakah gitu. Ya itu hukumannya saya. 3 ya? Beda 1 ya? Coba bacain dong bahasa Indonesia. 1 Samuel. Tetapi seorang daripadamu yang tidak kulenyapkan dari lingkungan mesbahku akan membuat matamu rusak dan jiwamu merana. Segala tambahan keluargamu akan mati oleh pedang lawan. Iya betul ya itu. 2, 3, 1, 2, 3, 2 ya benar ya. 3 ya itu berarti ya. Apa beda 1 ya? Kalau di sini sih 3-2 sih tulisnya. Then in distress you will look with greedy eye on all the prosperity that shall be bestowed upon Israel, and no one in your family shall ever live to old age. Itu 3-2 kalau di bahasa Inggris. Di Indonesia 3-3 ya. Oh ya beda 1 ya, koreksi sendiri. Saya tulisnya bahasa Inggris soalnya. Ya itu maksudnya. Dengan apa? Merana ya ngomongnya di situ ya. Dengan apa? Jiwamu merana. Jiwamu merana gitu ya. Dengan merana matamu akan melihat dengan rakus gitu ya. Jadi itu jiwamu merana. Penghukuman greed by greed gitu ya. Saudara perhatikan ya, bukan greed dihukum dengan tidak mendapatkan apa yang dia serakain gitu ya. The greed itself is already the punishment gitu dalam hal ini gitu. Tapi orang nggak sadar ya, orang greed itu nggak sadar bahwa greed itu racun yang sangat merusak jiwa gitu, yang bikin jiwa merana kan orang nggak sadar gitu. Yang paling celaka itu orang yang pikir seperti di teasernya Pak Yadi bilangnya, orang pikir itu roda kehidupan justru. Kalau nggak ada greed kayaknya ekonomi nggak bisa jalan gitu loh ya. Kayak orang kurang ada ambisi dan sebagainya. Kalau lalu Christian virtue of contentment, rasa cukup itu dianggap sebagai ketololan. Maksudnya itu orang yang nggak mau maju gitu ya, mental nerimo dan sebagainya. Itu kecelakaan di dalam dunia kita gitu. Yang waras dibilang gendeng, yang gendeng dibilang waras. Jadi greed di sini ya, nggak dipuaskan dengan mendapatkan apa yang di-desire, yang diinginkan. Tapi ini malah justru memimpin kepada deeper greed gitu. Ini namanya addiction gitu ya. Addiction apa itu? Apa? Kecanduan ya, makin dalam gitu.
Dan ini kasihan saya, seperti ibarat kayak orang minum antibiotik gitu ya. Biasanya antibiotik 1 mempan, ini sudah 13 masih nggak mempan gitu kan ya. Nah Bapak saya, grade yang pertama itu dipuaskan dengan uang, saya ambil angka sembarangan ya, 10.000 gitu. Karena dia makin the best, 1 miliar pun dia masih kekurangan gitu, tercekik merasa itu. Padahal pertama, ya itu persis seperti kayak efek antibiotik, makin lama makin kebal gitu. Berarti dia harus cari lebih dalam lagi gitu kan ya. Itu kan nggak mungkin saya sebetulnya, masa hidup bisa menjanjikan kayak gitu. Nggak mungkin kan, jadi makin lama makin nggak realistis view-nya di dalam kehidupan. Karena apa? Ya karena itu, masuk ke dalam deeper greed. Nah kalau sudah membaca dalam cerita ini ya, saya lanjutin di bagian ini masih berjanji lama, 2 Raja-Raja 5. Kita tahu ada cerita The Healing of Naaman, ada Gehazi di situ ya. Yang dihukum dengan leprosy karena ketamaannya. Yang menarik saya ini ada komentar dari ini ya, satu apa namanya Hobbes komentator, dia bilang, saya kutip ya, Gehazi's greed is such that he is determined to get anything from Naaman. Anything saya, anything. Pokoknya gue harus dapat aja. Apa itu? Anything, apa aja gitu. Kasian banget orang kayak gini sebenarnya. Mending dia ada goal gitu, emas berapa talenta gitu misalnya. To get apa? To get anything gitu. Nah maksudnya, saya ini lapar, saya mau makan apa? Anything. Tai pun, maaf ya, tai pun juga oke. Kasihan banget kan orang kayak gini kan. Pokoknya gue harus makan apapun, makan apa saja. Kerikil, batu, tai, pokoknya saya harus makan anything ya, anything gitu. Greed itu bisa ini saya, bisa membutakan orang sampai seperti ini. Sudah jangan pikir greed itu bikin apa tujuan yang jelas, ada goal dan sebagainya. Maunya kayak gitu saya, maunya kayak gitu. Kita punya satu goal yang jelas, ntar apa semua gini ya, berapa rumah dan sebagainya. Kenyataannya menurut ayat ini Gehazi itu menginginkan anything, apa saja gitu. Ini kan orang kasihan banget tuh kayak gini. Kalau sama Naaman dikasih upil pun dia juga oke gitu ya. Di dalam hal ini bahasa hiperbol gitu. Pokoknya harus dapat anything. Apa sih artinya itu gitu. Lalu di dalam perjanjian baru Yesus memperingatkan ini ya tentang dosa ketamaan itu. Lukas 12 dibilang karena hidup seseorang itu enggak tergantung ya dari kekayaan, dari kelimpahan apa yang dia miliki gitu. Lukas 12 ayat 15. Pak Yadi sudah singgung bagian ini juga saya. Saya juga sudah pernah khotbah bagian ini saya kalau sudah masih ingat di ini eksposisi Lukas itu. Yang menarik dalam bagian ini kalau saudara selidiki secara kritik motif di situ kan. Ini kan teologi eklesiastis actually yang dipakai Yesus. Karena Yesus bicara tentang eat, drink and be merry gitu kan ya. Ini Yesus secara satirikal mengutip motif eat, drink and be merry. Makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Waktu kita baca ini di dalam Eklesiastis dalam Pengkhotbah 9 ayat 7. Ini bukan satirik loh artinya ya. Di dalam kitab Pengkhotbah waktu kita baca ya 9 ayat 7 itu ditulis go eat your bread with enjoyment and drink your wine with a merry heart. For God has long ago approved what you do. Jadi ada eat, ada drink, ada merry di sini ya. Eklesiastis 9 ayat 7. Dan ini yang dipakai Yesus gitu. Original konteks dari Pengkhotbah itu bukan satir, saya bukan, tapi ini adalah enjoyment of life ya. Toil under the sun itu bagian daripada God's good order of creation. Memang Tuhan memberikan itu supaya manusia betul-betul bisa bersenang-senang. Maksudnya hidup itu jangan susah terus sampai takut pakai uang gitu kan ya. Silakan makan, minum, pakailah uangmu untuk makan, untuk minum dan bersenang-senang. Itu bagian pemberian Tuhan gitu, jangan ditahan. Jadi maksudnya kan positif ya. Tapi alasannya apa? Kalau kita baca di dalam Eklesiastis, for everything there is a season. Karena segala sesuatu ada masanya. Maksudnya ada masa untuk susah, di mana kita susah makan gitu ya. Ada masa untuk makan, di mana makanan itu berkelimpahan. Ya yuk nikmatilah ini masa waktu ada makanan, kamu bisa makan ya makan aja gitu ya. For everything there is a season. Nah precisely ini center ini, for everything there is a season, itu yang gak ada di dalam The Rich Fool. Kalau sudah perhatikan itu ya di dalam cerita ini. For everything there is a season itu gak ada di dalam Rich Fool ini. Di dalam keserakahannya, dia mencoba untuk mengatur the season of his life menurut bijaksana dia sendiri. Maksudnya apa sih? Dia pikir dia sudah lewat masa atau season atau musim di mana dia sudah berjeri lelah.
Lalu sekarang dia sudah siap untuk enjoyment gitu kan ya. Ini kan dia yang order sendiri berarti kan, dia yang atur sendiri maksudnya. Saya sudah bekerja keras, saya sudah menimbun harta, demikian rupa. Nah sekarang saatnya, ya ini adalah season saya menikmati kehidupan gitu. Relax, eat, drink, be merry. Kenapa? Karena sekarang season menikmati sudah datang. Itulah menurut kamu gitu. Itulah menurut pemahamanmu. Lalu terus kemudian bagaimana? Tuhan menyatakan diri sebagai yang mengatur the season, bukan dia yang ngatur. Yang ngatur season itu Tuhan. Dan Tuhan bilang apa? Kamu mati hari ini. Besok ya, bukan hari ini ya. Itu besok atau besok atau hari ini ya. Malam ini ya. Malam ini kamu mati ya. Berarti ini Tuhan affirm teologi Ecclesiastes. Season itu yang ngatur Tuhan. Bukan kita yang ngatur itu. Tapi manusia masih sering menghidupi kehidupan seperti ini. Dia kerja keras. Sampai suatu saat dia pikir sekarang sudah waktunya menikmati kehidupan. Akhirnya Tuhan bilang, enggak, saya enggak kasih kamu karunia menikmati. Ini bukan waktunya kamu menikmati. Menurut saya ini waktunya kamu mati. Berarti Tuhan yang menentukan itu saatnya itu Tuhan yang menentukan. Bukan kita yang menentukan kapan kita kerja keras, kapan menikmati. Itu pemahaman kita sendiri, bukan ini. Bukan order of creation, itu order of ourselves namanya. The rich fool die that very night, malam itu ya. Jadi di dalam parable ini greed atau keserakahan itu membutakan si rich fool ini ya, orang kaya yang bodoh ini di dalam ignoransianya dia. Akhirnya dia nggak bisa mengenal the right season yang ordered by God. Nggak bisa mengenal season demi season yang ditentukan oleh Tuhan. Dia nggak bisa mengenal itu gitu. Jadi dia berantakan pengenalannya. Dan akhirnya dia bangun musim menurut cara dia sendiri yang nggak cocok dengan musimnya Tuhan. Sudah melihat di sini Yesus menggunakan bahasa Ecclesiastes untuk meng-counter the false reception of Ecclesiastes ya, dengan meng-affirm the right theology of Ecclesiastes. Sekali lagi Yesus secara vocabulary-nya seperti membenturkan, seperti dia against pengkhotbah, tapi dia sebetulnya at the very heart content-nya itu affirming teologi Ecclesiastes. Karena ajaran parable ini sangat konsisten mengajarkan apa yang sudah diajarkan di dalam kitab pengkhotbah, yaitu for everything there is a season. Persis seperti yang dibilang pengkhotbah. Seasonnya itu bukan kita nentuin, Tuhan yang nentuin gitu ya. Kita ini mesti kenal season yang ditentukan Tuhan. Nah, ini bagian-bagian yang kita bisa belajar dari firman Tuhan, dan tentu saja masih banyak ayat-ayat yang lain ya. Misalnya Paulus berbicara tentang the love of money as the root of all evil. Cinta uang itu adalah akar dari segala kejahatan ya. Dan ada beberapa ayat yang lain lagi. Tapi mungkin ya kita sampai di sini dulu. Pak Yadi ada tambahan tentang ini apa? Ya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, atau versinya Lukas berbahagialah orang yang miskin. Atau dari sisi yang lain berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Jadi di satu sisi berbahagialah yang miskin, tapi di sisi yang lain berbahagialah orang yang bla bla bla, dalam hal ini lemah lembut, karena mereka tidak akan miskin. Mereka akan memiliki bumi, memiliki segalanya. Dan itu yang ditawarkan sama iblis kepada Yesus. Engkau akan memiliki segalanya, sembahlah aku. Ya, jadi di satu sisi seluruh dunia menginginkan itu. Oke, jadi ini ada dua sisi ya. Kalau kita bahas khotbah di bukit ini, di satu sisi kita bisa melihat Yesus mengatakan kabar baik bukan hanya kepada orang yang sudah memiliki segalanya, jadi bukan hanya kepada orang yang kaya, tapi juga kepada orang yang miskin. Lalu kita seringkali langsung imbangi, ini bukan miskin materi loh dan segala macam, ini miskin rohani. Ya. Karena kita takut orang-orang yang tidak miskin tersinggung, dan kita semua orang yang tidak miskin. Tetapi saya kira khotbah di bukit itu kan kabar bahagia. Kenapa dia kabar bahagia yang jarang? Karena biasanya itu memang berbahagialah orang yang memiliki segalanya. Tetapi jarang-jarang loh ada kabar berbahagialah orang yang tidak punya apa-apa. Dan Lukas memberitakan kabar semacam itu, dan kekristenan memberitakan kabar semacam itu, dan kita boleh dikatakan memenangkan peperangan dengan Romawi, karena Romawi sekarang tidak ada lagi, dan kekristenan sudah menggantinya. Tapi di sisi yang lain, khotbah di bukit juga bicara mengenai berbahagialah orang yang lemah lembut, dan biasanya orang yang, saya mengutip, kalau tidak salah Lao Tzu pernah mengatakan bahwa orang kalau dia itu miskin dalam suatu tatanan masyarakat atau negara yang sudah adil, yang sudah adil ya, pemerintahnya bagus,
lalu orang itu miskin habis-habisan, dia kekurangan segala-galanya, orang itu harus malu. Tapi kalau orang itu dalam satu tatanan masyarakat, pemerintahan yang sangat tidak adil, sangat tiran, sangat memihak kepada orang tertentu secara curang, lalu dia kaya raya, dia harus malu. Jadi pada backdrop itu saya kemudian bicara mengenai dalam dunia di mana Yesus lahir, Romawi abad pertama, biasanya orang yang seperti Herodes punya segala-galanya, dia itu biasanya bukan orang yang lemah lembut. Jelas dia bukan orang yang lembut. Kalau Anda lemah lembut, Anda tidak bisa menjadi pemenang. Lalu kita suka juga mengatakan khawatir kepada anak kita. Anak saya ini terlalu baik. Anak saya ini terlalu jujur. Anak saya ini terlalu lurus. Lalu kita gimana? Kita lalu kepingin dia lebih kurang lurus, lebih kurang jujur, lebih kurang baik hati. Karena kita ada hal yang kita lebih khawatir daripada anak kita tidak lurus, tidak jujur, tidak baik hati. Yaitu apa? Dia tidak menang. Kita khawatir dia dimanfaatkan orang, kita khawatir dia terinjak-injak, kita khawatir dia miskin. Kita khawatir dia itu miskin kenapa? Karena kita tidak percaya akan kabar baik Yesus. Yaitu yang miskin itu berbahagia. Saya boleh tanya ya bagian ini ya. Tadi kan dikaitin antara kelemah lembutan, gentleness, meekness sama kepemilikan atau memiliki. Boleh dijelasin nggak? Ini kan benturan yang jarang ya. Maksudnya kita biasanya greed versus contentment gitu kan ya. Greed pada akhirnya nggak bisa menikmati, nggak bisa memiliki. Yang bisa memiliki, yang bisa menikmati ternyata kelemah lembutan. Berarti di sini ada kontras antara greed versus kelemah lembutan somehow ya. Which bagiannya agak jarang di highlight ya bagian itu. Bisa dieksplor nggak ya bagian ini ya? Benturan antara keserakahan dan kelemah lembutan. Terus kenapa kelemah lembutan kok jadi bisa lebih memiliki, whereas dunia ini mengajarkan yang serakah yang memiliki sebetulnya. Iya, karena saya kira orang yang ingin memiliki banyak hal, karena dia mengira dengan memiliki banyak hal, dengan serakah, dia kemudian bisa mencapai kebahagiaan itu. Orang seperti demikian biasanya menjadi kehilangan kelemah lembutannya. Terus dengan kehilangan kelemah lembutannya dia jadi nggak bisa memiliki lagi gitu. Masalahnya adalah ketika orang kehilangan lemah lembutannya, dia kehilangan sentuhan dengan dirinya sendiri yang sejati. Karena kita di dalam ini adalah makhluk yang lemah. Kita di dalam ini adalah makhluk yang bukan hanya independen, tapi makhluk yang dependent. Kita bukan hanya makhluk yang, kita ini manusia bukan makhluk yang bisa hidup di lingkungan kejam. Kita ini bukan kepiting. Manusia itu, misalnya ya, contoh ya. Kepiting pun mati di tangan manusia. Manusia itu kejam sekali, kepiting sudah kuat masih mati juga. Betul. Poin saya begini, saudara selalu menginginkan bukan saudara bisa kejam dan cerdik dan lihai sehingga saudara survive. Saudara tidak mau hidup seperti itu. Saudara mau hidup dalam dunia di mana kita tidak perlu lihai dan cerdik dan kejam, and yet kita hidup dan bukan hanya hidup, kita flourish. Kita merindukan datangnya dunia macam begitu. Kita merindukan kita itu tidak perlu punya defend, tidak perlu punya offend, dan kita hanya perlu punya niat baik dan kesungguh-sungguhan dan pengorbanan diri, and yet seluruh dunia itu dipenuhi dengan kebahagiaan. Kita menginginkan datangnya dunia macam begitu. Jadi, in a way, orang yang paling berkuasa, yang paling cerdas, yang paling hebat secara politis, saya kira tidak banyak orang yang bisa menandingi Qin Shi Huang untuk urusan itu. And yet Qin Shi Huang itu tidak pernah merasa aman. Dia tidur ganti-ganti kamar terus. Dan dia selalu curiga, ada orang racuni saya. Dia tidak bisa membiarkan dirinya lunak. Dia nggak bisa membiarkan dirinya menjadi lemah. Tetapi manusia itu lemah. Dan kalau dia menjadikan dirinya selalu keras, dia bukan lagi jadi manusia. Bayangkan, manusia macam apa saya? Kalau saya untuk minum teh ini saja, saya harus minta juru cicip minum. Kalau dia nggak mati, baru saya minum. Manusia macam apa saya? Manusia yang kuat. Manusia yang minum bekas minumannya orang lain. Pakai sedotan. Kasian juga in a way orang kayak gitu. Iya, exactly. Kasian orang kayak gitu. Dia nggak bisa tidur. Kapan dia bisa tidur? Kapan dia bisa curhat?
kapan dia bisa menjadi lemah ini? Kapan dia jadi manusia? Dan to be fragile itu is a blessing gitu maksudnya. Dan itu kelemah lembutan di dalam bagian itu gitu. Dan semua kita dulu punya itu. Waktu kita jadi bayi. Waktu kita bayi itu mama kita taruh kita di kantong kresek, taruh tempat sampah mati gitu, nggak usah diapa-apain. Dan kita rindu itu. Thank you. Ya. Jadi berbahagialah mereka yang miskin, therefore berbahagialah mereka yang lemah lembut. Dan yang lemah lembut ini akan memiliki bumi karena bumi memang dimiliki Tuhan. Dan itu memang milik mereka, milik anak-anak Allah. Tapi kita mengira bumi ini bukan milik kita, maka kita tergiur sama bujukan iblis. Untungnya Yesus enggak. Saya ada tulis di sini juga tentang ini ya, tentang apa bad itu tentang meekness, cuma bagian ini saya kontrasin sama sin of anger yang belongs to 1:7. Ya memang everything is integrated gitu ya. Maksudnya kontras itu bukan cuma kontras satu gitu kan. Kontras satu ya kontras semuanya gitu ya. Waktu kita bilang meekness itu opposite of anger, juga pasti juga sekaligus opposite of greed dan yang lain-lain gitu ya. Opposite of pride jelas sekali gitu. Orang yang lemah lembut kan gak gampang tersinggung gitu kan ya. Orang gampang tersinggung. Ya kenapa dia tersinggung? Ya karena dia pride begitu kan ya. Jadi satu virtue bentur sama semua vices yang lain. Sekali lagi ya. Satu kebajikan bentur sama semua apa ya bahasa Indonesia vices, kelaliman ya apa ya, kejahatan ya, bentur sama semua kejahatan yang lain. Satu kejahatan juga bentur sama seluruh apa kebajikan yang lain gitu. Karena ini dosa itu imitasinya ini ya Kristen gitu. Ada somehow ada sifat integratif juga gitu ya. Kalau benih firman Tuhan ditabur lalu mengkhamirkan semuanya ya. Tapi dosa juga begitu. Makanya kita percaya total depravity kan. Dijatuhkan satu juga mengkhamirkan semuanya. Itu tiruan dari firman Tuhan sebetulnya kalau kita lihat gitu. Ada certain sifat coherence atau integrasi gitu ya. Coherence tanda kutip of course. Di dalam aspek dosa gitu. Sehingga kita nggak bisa melokalisasi dosa. Oh kalau saya punya anger atau saya punya greed itu cuma akan merusak aspek ini saja. Itu dibiarkan masuk dalam kehidupan kita akan menghancurkan semuanya gitu. Dan akan memberikan tempat yang subur untuk the other deadly sins yang lain di dalam hal ini. Ada tambahan lain? Mengenai akan tadi, tapi bukan mengenai akan ya. Yeah. Tapi mengenai, saya tertarik dengan itu ya. Satu orang yang bersalah kok semua dihukum, ini ada dimensi sosial. Tadi Pak Billy ada ngomong mengenai ada social impact. Saya mau menambahkan selain ada social impact, tetapi ada social cost juga. Jadi instead of itu dosa punya dampak kepada sosial, tapi itu dosa juga disebabkan oleh penyebab-penyebab luar gitu. Jadi ada sejenis masyarakat tertentu yang kemudian melahirkan atau orang lain itu juga bisa induce sesuatu. Maksudnya dalam hal ini saya secara individu bisa jadi orang serakah karena saya hidup di lingkungan orang-orang yang serakah juga. Exactly, gitu, iya. Jadi nanti pengobatannya itu nggak cuman aku berubah, masyarakatku berubah, tapi struktur masyarakat berubah, nanti aku berubah. Jadi barangkali mungkin nanti kita akan bicara ini lebih lanjut. Saya hanya mau mengingatkan mengenai ini satu pasal dari tulisannya Calvin. Calvin ada tulis di dalam On the Christian Life, itu dia mengutip satu perkataan dari Cato. Cato itu hari masih usia 39 kalau bisa jadi senator di Romawi. Dia berhadapan dengan protes besar gara-gara para perempuan Romawi itu protes bahwa Oppian Law, jadi Lex Oppian itu harus dihapuskan. Apa itu Lex Oppian? Itu diajukan oleh Gaius Oppius, seorang yang mengusulkan dalam peperangan dengan orang-orang Kartago itu hari. Kan sedang ini ya, zaman susah gitu ya, zaman perang gitu. Tapi Romawi kan masih ada orang-orang yang kaya, masih ada orang-orang yang punya segala sesuatu. Nah, si Gaius Oppius ini, dia mengusulkan ada sebuah hukum diberikan untuk melarang orang-orang yang walaupun punya, dia tidak memamerkan kemewahannya. Jadi ini hukum yang dianggap tidak make sense sama sekali dalam zaman yang sudah berbeda. Jadi Oppian Law itu tahun 215 BC. Sementara zamannya Cato menjabat ini dan ada protes besar dari kaum perempuan itu adalah tahun 195.
195 itu Romawi sudah menang sama Kartago dan dia sudah rampok itu Kartago dengan segala hartanya, jadi Romawi jauh lebih kaya sekarang. Jadi kemudian para perempuan ini yang menjadi ini juga ini after atau before, berarti 195 195 kan sesudahnya kan. Jadi 195 itu adalah peristiwa di mana Oppian Law itu kepingin dicoret. Before Christ ya berarti maksudnya. Ya, before Christ. Okay. Before Christ. Jadi para perempuan ini merasa ini nggak fair banget. Kita punya banyak dan nggak ada keperluannya. Negara ini negara yang sudah kaya, sekarang kita nggak lagi perang. Kenapa kita masih dilarang-larang? Oppian Law melarang apa? Salah satu yang dilarang adalah ini. No woman should own more than half an ounce gold. Atau wear a garment of several color. Nggak boleh punya emas lebih dari berapa, nggak boleh pakai baju lebih dari 2 warna, nggak boleh naik kereta kuda kalau jarak perjalanannya kurang dari 1 kilometer, 1 mil. Kurang dari itu nggak boleh naik kereta kuda, kecuali dalam rangka public celebration. Jadi mau pergi ke public celebration itu boleh. Dan tentu saya tidak mengatakan yuk kita terapkan Oppian Law di Jakarta, pasti enggak. Tapi poinnya kemudian kenapa Calvin kutip Cato? Karena Cato mengatakan begini, Oppian Law itu bagus, lu masih tetap taruh itu di situ walaupun kita punya uang sekarang jauh lebih banyak, kita Romawi tidak miskin lagi atau tidak diancam kemiskinan, tetap kita masih itu. Kenapa? Karena katanya dia Oppian Law itu, Calvin mengutip Cato, itu akan membuat para perempuan ini malu ketika mereka harus malu. Dan kalau ini dicabut, mereka akan berhenti malu terhadap apa yang seharusnya mereka malu. Dan sebaliknya, kalau hukum ini dicabut, nanti ada orang lain yang malu padahal mereka tidak harus malu. Dan ini kenapa? Ini lagi ngomongin apa? Ini lagi ngomongin begini katanya. Salah satu background daripada Oppian Law itu. Kalau ada orang-orang yang punya standar kehidupan sampai berlebihan seperti itu, lalu kemudian dia akan menimbulkan perasaan minder dari orang-orang lain yang tidak bisa afford itu. Padahal kalau seluruh negara fokus nanti kepada penampilan, kita bisa kalah perang sama Kartago, kurang lebih begitu. Tapi kemudian ketika sudah menang sama Kartago, apa alasannya hukum ini tetap ada? Jawabannya Cato dan juga jawabannya si Calvin mengutip Cato adalah karena itu baik buat kemanusiaan kita. Karena kita nanti jadi tidak fokus kepada hal-hal yang membuat kita, bahasanya Calvin, seperti binatang. Kasar sekali ya. Seperti binatang ini apa? Seperti binatang ini adalah fokus kepada hal-hal fisik, dia bilang. Fokus kepada hal-hal yang tidak esensial. Dan Romawi memang dulu itu terkenal sebagai bangsa yang moderasi, ada moderasi. Mereka malu sama segala kemewahan. Jadi waktu Julius Caesar itu undang Cleopatra datang ke Roma, Cleopatra itu padahal tinggal di seberang sungai, dan Cleopatra terkenal kan dengan segala party yang mewah-mewah, dan dia waktu itu excuse, sorry ya partinya sederhana saja, soalnya ini kan bukan di Mesir, jadi saya nggak banyak bawa bekal. Dan itu pun sudah buat orang Roma, ini apa-apaan, luar biasa, scandalous, mewah sekali gitu. Padahal buat Cleopatra ini bukan apa-apa dibandingkan dengan yang aku lakukan di Mesir. Dan itu menandai apa? Menandai bahwa orang Romawi itu sederhana hidupnya. Dan mereka itu, yang diambil dari Calvin adalah, mereka itu bisa melihat dengan jernih korupsi apa yang bisa dihasilkan oleh gaya hidup yang mewah itu. Dan dalam ini saya kaitkan dengan akan. Apa itu? Inducing sesuatu rasa malu yang tidak perlu dalam hidup orang yang tidak bisa afford. Yang mana kemudian saya kaitkan, refleksikan dengan kehidupan sehari-hari yang praktikal yang saya saksikan di antara beberapa kawan saya di Eropa. Itu adalah beberapa kawan saya, mungkin juga masih banyak orang lain di Eropa yang bukan kawan saya yang tidak ada tanda-tanda itu. Yaitu mereka itu merasa perlu menyembunyikan sesuatu dari tetangganya kalau mereka itu merasa itu bisa inducing tetangga mereka iri. Misalnya beli mobil baru, beli Lexus aja, mereka tuh ngumpet-ngumpet setahun
itu taruhnya di kantor atau apa, pulang naik sepeda dan segala macam. Karena malu, gue beli Lexus gitu. Terus nanti kalau udah agak lama, bolehlah gitu, karena udah agak lama gitu kan. Lalu saya pikir, di Indonesia itu kayaknya kebalik deh. Gue malu kalau gue gak naik Lexus gitu. Jadi agak berbeda. Padahal itu cuma Lexus kan ya, cuma Lexus kan. No big deal gitu. Bukan Rolls Royce maksudnya. Ya kurang lebih itu. Jadi ini dari mana? Saya kira ini bukan hanya dari Kristen, tapi ini dari bahkan peradaban kafir, yaitu Romawi. Nah bayangkan kalau Romawi saja seperti itu, bagaimana dengan kita? Ya, karena ya memang tubuh itu mempengaruhi jiwa, bukan hanya jiwa mempengaruhi tubuh. Tubuh mempengaruhi jiwa. Jadi ini poin penting. Itu sebabnya kita kemudian lihat tipikal istri-istri presiden Ethiopia atau Zimbabwe mungkin yang sewa Concorde untuk belanja ke London hanya untuk belanja dan segala macam. Tapi kalau orang orang dari negara maju justru akan malu gitu ya. Kok istri gua kelakuan kayak gitu? Sewa Concorde ke luar negeri hanya untuk belanja gitu. Jadi poin saya adalah evoking satu perasaan iri kepada orang lain itu dianggap sebagai sesuatu hal yang merupakan ada bagian salahnya kita. Itu saja. Dan ini perlu kita consider juga. Apakah ini praktikal nggak buat kita? Saya tidak mengatakan itu benar, saya hanya mengatakan ini sebagai satu provokasi. Provokasinya diterima nggak saya? Saudara ada tanggapan nggak? Komentar, ketidaksetujuan? Tapi poin ini misalnya kalau dilanjutin ya, sisi yang lain maksudnya kalau kita kembangin lagi ya. Misalnya saya yang naik Lexus tadi ya, sisi yang lain mungkin kita juga nggak perlu terlalu aware dengan keminderannya orang lain, bukan di dalam pekerjaan inconsiderate gitu, tapi karena sebagai orang Kristen kan kita juga dipanggil untuk menghidupi hati nurani yang bebas gitu ya. Maksudnya sisi yang lain, ini jadi kayak ada semacam culture paranoia juga gitu ya. Maksudnya dengan kita khawatir orang lain iri, secara nggak langsung berarti kita taruh nilai juga di Lexus itu gitu kan ya. Atau kita menghina orang lain. Punya serendah itu. Serendah itu iya, misalnya. ngiri, gitu ya. Misalnya. Padahal mungkin nggak ngiri karena dia punya Rolls Royce. Iya, atau karena dia keluarganya bahagia. Ya. Tapi ini menarik, maksudnya untuk tadi Pak Yadi cerita untuk lihat kontras saja sih ya. Itu sangat ironis gitu, di mana satu sisi yang ini bangga terhadap itu, malu terhadap ini, di bagian yang lain precisely di opposite gitu. Mereka malu terhadap apa yang di sini bangga, dan bangga terhadap apa yang di situ malu, jadi kebalik-balik gitu ya. Maksudnya mulai dari Roman culture itu tadi gitu. Lalu kalau saya mengutip kalimatnya Calvin itu yang menarik adalah aim daripada hidup yang moderat itu adalah bukan hanya untuk curb luxury, tapi cut off all show of superfluous abundance. Jadi, cut off all show of superfluous abundance. Nah, pamerannya itu yang saya tertarik. Pamerannya ini kan, ya kenapa gitu? Jadi kalau saya spontan sih kepikir ini ya, maksudnya ini berarti ya again seperti tadi kita barusan bilang, greed bukan gak ada kaitan sama pride gitu kan ya, langsung ada sambungannya gitu. Ya. Itu kan lebih move ke arah pride ya sebetulnya. Ya. Tapi yang di encourage by greed juga. Di dalam greed ada pride, di dalam pride ada greed. Walaupun pride bisa menjelma juga, gue naik bajai padahal gue punya duit 500 triliun gitu. Itu pride tingkat tinggi. Tapi gue tiap hari naik Volvo tua gitu kan. Nah, mungkin juga ada pride itu. Ya. Kalau diterusin move lagi di antitesis sekali lagi makin rumit aja. Gua naik barang mahal untuk pride juga, bahwa gua nggak pride, bahwa gua pura-pura miskin. Akhirnya nggak selesai gitu ya. Di minus terus gitu. Akhirnya yang mana yang pride ini sebenarnya? Gitu. Akhirnya cuma Tuhan yang tahu ya. Saya terusin ini saya pembahasan ini dari bapak-bapak gereja. John Cassianus atau Cassian, C-A-S-S-I-A-N ya, bukan kasihan bahasa Indonesia tapi C-A-S-S-I-A-N. Ya dia ini Eastern Church Fathers. Dia mengatakan bahwa
ini ya, sin of covetousness atau ini keserakahan. Ini dia mendescribe sebagai foreign vice, kejahatan yang dari luar, yaitu datang dari luar diri manusia, unlike the other vices. Tapi akhirnya manusia rentan juga untuk jatuh ke situ ya. Jadi ini membutuhkan sesuatu yang di luar untuk mencobai manusia, bukan dari dirinya. Misalnya saya bandingkan dengan lust gitu ya, dengan nafsu, itu kan dari diri manusia langsung. Ini greed, kalau menurut kasihan itu di-encourage dari luar gitu. Itu datang dari luar diri manusia. Tapi yang mungkin lebih menarik adalah dia bilang fondasi dari greed ini, dari keserakahan ini adalah kasih yang suam-suam kepada Allah. Ini sangat substansial saya kalimat ini ya. Fondasinya greed itu adalah kasih yang suam-suam kepada Allah. Kenapa orang bisa jadi serakah? Karena dia mencintai Tuhan itu dengan suam kuku gitu. Kalau orang betul-betul mencintai Tuhan, dia nggak akan gampang, atau kalau mau dikatakan teoretically, sebenarnya nggak mungkin jatuh ke dalam sin of greed gitu ya, karena Tuhan itu jauh lebih berharga gitu kan. Jadi waktu kita mulai jadi kikir ya, waktu kita mulai jadi serakah dan sebagainya, itu just only showing, cuma menunjukkan bahwa cinta kasih kita kepada Tuhan itu kurang gitu. Akibatnya adalah kita mencintai sesuatu yang lain yang menurut kita itu lebih penting, lebih berharga daripada Tuhan. Nah ini saya melihat vice dari perspektif kasih Allah itu always ini ya, itu salah satu approach yang menurut saya paling indah gitu. Ini saudara akan ketemu di Eastern Church Father, saudara akan ketemu di Thomas Aquinas, saudara ketemu di Calvin gitu kan ya. Ini memang dasarnya Alkitab sebetulnya gitu. Kita melihat ini dalam kaitan benturan dengan hukum yang terutama, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Misalnya kalau kita baca Thomas Aquinas, nanti kita baca lebih detail ya. Thomas Aquinas mengatakan kenapa itu disebut seven deadly sins. Waktu itu berbenturan dengan kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama, itu disebut deadly sins gitu. Bukan lagi venial tapi deadly sins ya. Karena sudah mengambil tempat demikian rupa di dalam kehidupan manusia sehingga kita betul-betul lumpuh untuk mencintai Allah dan mencintai sesama. Jadi mencintai uang di dalam hal ini ya. Jadi fondasinya itu adalah lukewarm love towards God. Cinta kasih yang suam-suam kepada Allah, itu fondasinya keserakahan. Nah, love of money, cinta uang di sini menggantikan cinta akan Allah yang sebetulnya ya sudah suam-suam kuku itu. Makanya kehidupan Kristen yang suam-suam kuku itu rentan sekali, Itu ibaratnya kalau tempat terlalu lembab itu sudah rentan terhadap jamur aja gitu kan ya. Kalau tempat itu sudah terlalu lembab itu rentan terhadap jamur gitu. Ini kehidupan yang suam-suam kuku terhadap Tuhan itu rentan terhadap all kinds of sins. Salah satunya ya ini pasti ya itu dosa keserakahan gitu. Karena kita itu sebagai manusia kita diciptakan untuk mendapatkan sesuatu ya. Kita manusia ini makhluk yang diciptakan untuk menerima tapi juga mendapatkan sesuatu ya. Dalam pengertian menerima itu tadi ya. Pertanyaan yang kita dapatkan itu apa gitu. Kalau kita nggak mendapatkan Tuhan pasti kita kepingin mendapatkan sesuatu yang lain. Itu harus. To be human it's to receive. Kita ini receiver, nggak bisa nggak receive ya. A giver juga betul sih ya. Kita sudah lebih sering dengar Christian humanity, to be human is to give, betul sih saya. To be human is to serve, benar. To give, to serve dan sebagainya. Tapi juga to receive loh, itu nggak bisa nggak gitu. To be human is to receive. Kita ini receiver, pertanyaannya itu bukan apakah kita lebih banyak receive atau lebih banyak giving, itu bukan benturannya menurut saya. Benturannya itu apa yang kita receive sebetulnya, Tuhan atau sesuatu yang lain. Kita ini menerima apa sebetulnya? Tuhan itu Tuhan yang memberi kan ya. Itu sudah naturnya Tuhan. Kita ini manusia, kita manusia yang menerima. Tuhan memberi, kita menerima. Apa yang kita terima? Uang, ya sudah persoalannya di situ berarti gitu. Harusnya kan kita menerima Tuhan. Di dalam konteks ini, maka kasihan mengatakan, ya inilah kenapa Alkitab mengatakan love of money itu root of all evils. Jadi ini ada dua sisi gitu ya. Satu sisi lukewarm love towards God itu mengakibatkan love of money. Lalu ini arah sebaliknya. Love of money bikin kita lebih suam-suam lagi. Even mati cinta kasihnya terhadap Allah gitu, terhadap human being. Typical Eastern Orthodox, dia bilang ini covetousness ini lahir atau keluar dari free choice of corrupt and evil will. Maksudnya mereka sangat menekankan ini ya, pentingnya free will gitu di dalam Eastern Orthodox teologi. Jadi ini juga pilihannya manusia sebetulnya.
Waktu di sini dikatakan pilihannya manusia itu apa ya? Mungkin tadi nyambung sama poinnya Pak Yadi. Kita jangan-jangan menganggap diri kita itu sebagai korban society itu. Maksudnya gini saya ini memang lahir di society yang serakah, kapitalis, apa daya. Saya ini lahirnya memang di tempat kayak begitu. Sudah dari kecil diajarin gitu sama papa saya, suruh cari uang. Saya ini cuma korban gitu ya. Itu nggak works untuk pandangannya ini, kasihan gitu. Karena kita itu memilih kok sebetulnya gitu. Waktu kita greed, itu kita memilih untuk greed. Jangan salahin orang tua, jangan salahin society gitu kan ya. Despite memang betul juga ada cost dari society, kita nggak memungkiri itu ya. Tapi jangan playing victim gitu loh. Jangan mengembangkan victim mentality. Seperti kayak kita ini cuma sebetulnya korban aja daripada society yang sudah terlalu dikuasai oleh greed itu. Itu nggak works di dalam bagian ini. Karena it's your own choice sebetulnya. Nggak gampang untuk melepaskan diri dari dosa ini karena humankind itu ensnared itu apa ya, sudah terjerat oleh ini dosa ini gitu. Lalu dia juga kutip Gehazi di situ. Ini memang ayat yang penting untuk pembicaraan tentang greed ya. Tapi kasihan ini ya, dia mengatakan memperingatkan kita tentang the dangers of the spiritual leprosy of sin. Gehazi itu physical leprosy. Hati-hati dengan spiritual leprosy, itu sangat menakutkan. Yaitu waktu seseorang itu dianggap Tuhan itu unclean, ya, betul-betul najis. Gitu. Spiritual leprosy. Spiritual leprosy karena apa? Salah satunya karena dosa keserakahan. Gitu. Pengen kita najis di hadapan Tuhan. The good news is Tuhan mengasihi orang-orang sakit kusta gitu kan ya. Kita greed yang masuk ke dalam spiritual leprosy ini di-embrace oleh Tuhan. Tapi kita bukan dipeluk oleh Tuhan supaya kita boleh terus-menerus di dalam spiritual leprosy kita. Itu tentu saja bukan ajaran Injil kan ya. Tuhan memeluk kita orang-orang yang kena sakit kusta rohani ini supaya kita bebas, supaya kita tahir. Tahir itu maksudnya apa? Ya termasuk tahir dari sin of greed tadi yang mendatangkan leprosy of sin. Leprosy rohani itu tadi. Satu lagi saya dari ini Thomas Aquinas, antara ada satu lagi perspektif dari siapa ini Protestant theologian seperti Luther. Kalau di dalam Thomas Aquinas dia mengontraskan covetousness atau sin of greed, keserakahan ini dioposisikan dengan liberality. Nah ini juga penting saya. Jadi gini saya, satu sisi kontras dengan contentment. Contentment itu perasaan cukup ya. Paulus di teasernya kan kita pakai ayat yang Filipi gitu kan. Gak ada yang menjadi rahasia. Yang gak jadi rahasia itu apa untuk Paulus? Ya keadaan kelimpahan atau keadaan kekurangan. Itu semuanya bukan rahasia. Jadi dia bisa menanggung semua perkara di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadanya. Gitu kan ya. Aku tahu apa itu kelimpahan, aku tahu itu apa kekurangan. Aku tahu itu keadaan di atas, aku tahu apa itu keadaan di bawah. Terus di situ kita bicara tentang contentment gitu kan ya. Menurut Jeremy Burroughs, itu a very rare jewel. The rare jewel, dia tulis buku juga. The rare jewel of Christian contentment. Itu apa jewel itu apa ya? Permata ya. Permata yang jarang sekali gitu ya. Permata. Contentment itu permata yang jarang sekali. The rare jewel of Christian contentment. Yang sangat gak gampang diketemui di dunia ini. Nah, biasanya kita bicara covetousness in opposition to contentment ya. Tapi kita juga bisa bicara covetousness menurut Thomas Aquinas. Itu dibenturkan dengan liberality. Liberality ya berarti generosity gitu ya. Contentment pertama kita mesti merasa cukup terlebih dahulu. Dengan merasa cukup baru kita bisa generous gitu kan ya. Betul kan saya? Kita gak mungkin generous kepada orang lain kalau kita sendiri rasa diri kita gak cukup. Itu gak mungkin gitu. Jadi in a way liberality atau generosity itu lebih radikal daripada contentment gitu. Karena generosity itu presupposing contentment gitu. Orang yang generous gak mungkin gak content. Saudara perhatikan janda miskin itu ya, memberi 2 keping perak. Itu kan dia miskin kan ya, tapi dia memberi. Itu pasti orang yang sangat konten. Kalau dia nggak konten gimana dia bisa kasih gitu. Pasti dia sayang sama miliknya. Saya aja nggak cukup gimana kasih orang coba gitu kan ya. Pasti dia akan kasih itu kepada persembahan untuk untuk bait suci. Dia akan tahan sendiri. Jadi di sini kalau sudah melihat contentment tuh nggak berakhir di situ gitu ya. Kan orang seringkali tanya, di teaser saya juga tulis gitu kan ya. Gimana kita bisa membedakan greed dengan ambisi yang sehat gitu ya. Saudara boleh punya ambisi. Salah satu ambisi yang pasti nggak mungkin salah. Ambisi untuk jadi generous. Nah coba orang nggak senang dengan kalimat gini kan. Bukan itu yang saya tanya Pak maksudnya.
Yang saya tanya boleh nggak ambisi kumpulin uang? Balik lagi ke situ saya. Berarti pasti persoalan masih love of money kan? Sudah punya ambisi boleh, ambisi silakan ambisi. Ambisi to be generous. Tak Tong pernah ini ya, saya pikir ini nggak konfidensial lah ya, boleh boleh kita share gitu. Pak Tong pernah bilang sama ini saya itu pengurus di ini, ayo lu cepetan kaya gitu. Saya doakan kamu kaya. Orang dengar kalimat gitu ya. Ini pendeta reform atau pendeta karismatik gitu. Gue kepinginnya dengar amin aja gitu kan ya. Amin gitu ya. Tapi terus nggak berhenti di situ. Saya doakan kamu cepet kaya. Cepet kamu kaya. Setelah itu bisa dukung pekerjaan Tuhan lebih banyak gitu. Nah itu ya kalimat itu yang ini nanti dulu gitu kan ya. Kayaknya mendingan gak terlalu kaya gitu daripada setiap kali mesti dukung terus gitu kali ya. Boleh, tapi kita mesti jujur dalam hal ini ya. Lagian Tuhan juga gak tergantung kepada kekayaan itu. Tuhan sendiri kaya kok gitu kan ya. Tuhan sendiri kaya, dia gak perlu kekayaan kita. Tuhan bisa pakai orang yang kaya atau orang yang miskin. Tuhan gak tergantung kepada kekayaan. Tapi kalau terus kita kaya, kita diberkati, kita mau kemana saya ini? Saya baru khotbah ini kan kemarin saya, sudah masih ingat kayak Minggu Yudika gitu. Pergumulannya itu loh saya bang. Untuk bisa menaruh sesuatu korban di atas altar. Itu kan concernnya pemazmur gitu. Ya, generosity menurut si Thomas Aquinas ya. Lalu dia bilang, mendefinisikan ini ya, sin of greed sebagai immoderate love of possessing. Immoderate. Ini juga mirip sekali sama Calvin ya. Calvin tuh bicara the way of moderation ya. Hidup secara moderatif itu sebenarnya juga teologinya pengkhotbah kan ya, moderate living gitu. Jadi nggak terlalu foya-foya, tapi juga nggak terlalu menekan diri sampai nggak berani menikmati kehidupan gitu ya. Sama uang itu sama kan, soalnya yang satu terlalu foya-foya, akhirnya sin of greed juga gitu, karena foya-foya perlu modal kan soalnya. Satunya lagi itu karena hidup terlalu susah, akhirnya juga greed. Kenapa soalnya? Karena itu kikir kan sebetulnya. Kenapa soalnya paradoks ini kan? Yang foya-foya itu akhirnya dikuasai oleh greed, karena untuk foya-foya perlu uang banyak. Tapi yang hidup terlalu sederhana tetap nggak bebas daripada dosa greed, karena kekikiran itu yang menyebabkan dia nggak berani menikmati hidup gitu kan. Itu kan kekikiran ya, which is greed kalau dalam bahasa Inggris cuma pakai satu istilah saja, atau dalam bahasa aslinya bahasa Indonesia terjemahin dua arah langsung ya, whether itu keserakahan atau greed, itu di dalam bahasa asli bahasa Yunani cuma satu sebetulnya artinya gitu. Kalau sudah membaca di dalam ini ya tulisannya Calvin waktu dia ini waktu dia menulis tentang peraturan gereja, menarik, dia bicara tentang disiplin gereja gitu. Apa yang mesti kena disiplin gereja gitu? Salah satunya adalah kekikiran yang nggak bisa lagi ditoleransi gitu. Ini hampir gak ada sekarang saya di gereja gitu. Coba ya saudara bilang, saudara tidak bisa lagi ikut perjamuan. Kenapa? Karena you terlalu kikir, nggak ketulungan kikirmu gitu. Orang bisa kaget tuh, saya nggak boleh perjamuan kudus karena kikir. Itu uang saya sendiri tahu. Saya kan bukan korupsi orang gereja gitu kan ya. Ini nggak masuk saya pikiran kayak gini ya. Tapi Calvin waktu di Geneva dia bikin tulisan itu, orang yang terlalu kikir nggak bisa ikut perjamuan kudus. Gitu. Serius sekali saya. Mungkin Calvin tetap nggak lebih serius daripada ini ya, peristiwa yang akan dirajam batu sampai mati ya. Karena kekikiran itu, karena keserakahan ya. Lalu Anania Safira, uang-uangnya dia sendiri kan ya. Dia mau kasih segini, kayaknya salah hitung waktu itu. Ada change of mind. Ditarik, mati. Cuma gara-gara, cuma tanda kutip ya. Cuma gara-gara urusan itu gitu, berubah pikiran ya kayaknya. Janji-janji ngomong segini, janji iman ngomong segini, kasihnya meleset. Dan bukan karena dia gak bisa bayar, tapi karena dia cinta uang. Gitu. Penegaan ini ya, penegaan disiplin ya. Itu di sini tepat soalnya kalau kita bilang love of money is a deadly sin. Buktinya apa? Anania Safira betul-betul mati gitu. It is a truly deadly sin. Betul-betul deadly sin. Cuma ini cepet aja, yang Tuhan potongnya cepet ya. Kalau kita, Tuhan potongnya lama gitu ya. Tapi lu kalau nggak sadar, kalau kita nggak sadar, ya ini bahaya gitu. Kita sudah terjerat oleh love of money. Akhirnya pelan-pelan love of God itu jadi luntur ya. Itu jadi jadi menghilang. It is a sin of excess of God's given portion. Sin of excess katanya Thomas Aquinas ini. Ini sin of excess. Lalu sama seperti di dalam konsep perjanjian lama yang tadi kita bahas, Thomas juga menekankan social dimension dari dosa ini ya. The social dimension, bahwa covetousness ini membuat satu orang, satu pribadi overflow in riches ya, at the expense ya,
dengan at the expense itu apa ya bahasa Indonesia? Itu apa ya bahasa Indonesia? At the expense of orang lain punya well-being gitu. Nah, bahasa poin ini ya. Jadi saya kaya, saya kelimpahan itu dengan mengorbankan kesejahteraan orang lain. Kalau Agustinus pernah pakai kalimat yang lebih radikal lagi ya. Sebetulnya harta kekayaan itu adalah miliknya orang lain, milik orang asing yang salah di tempat lu gitu. Wah, ini keras sekali kalimat kayak gini ya. Orang terlalu kaya itu punyanya orang lain yang gak lu distribut sebetulnya gitu. Makanya lu bisa kayak begitu. Itu keras sekali kalimat itu. Itu miliknya orang asing sebetulnya, bukan milik lu gitu. Yang ya itu apa lagi kok bukan keserakahan. Karena kita harusnya distribut. Tuhan memberikan supaya kita menyalurkan kepada orang lain. Kita gak salurkan, kita tahan. Ya itu keserakahan dong namanya berarti. Karena itu porsinya orang lain kok harusnya. Tapi kita tahan di dalam hal ini. Covetousness itu deadly sin. Thomas Aquinas, waktu itu opposed to righteousness dan preferable daripada love of God and of neighbor. Jadi dua saya. Tadi yang pertama yang kedua saya sudah singgung ya. Disebut deadly sins waktu itu berbenturan dengan love of God and love of neighbor. Jelas saya bagian ini. And therefore it's deadly sin. Kenapa? Karena love of God and of neighbor itu hukum terutama gitu. Tapi juga deadly sins karena waktu itu juga opposed to righteousness. Isu keadilan saya. Ini bicara tentang justice, bicara tentang righteousness gitu. Waktu berbenturan dengan Christ is our righteousness. Kita seringkali bilang kayak begitu kan ya. Kristus itu kebenaran saya, our righteousness. Lalu Christ righteousness diperhitungkan kepada saya secara status. Lalu kita sendiri mestinya grow in righteousness kan ya. Tapi kalau kita nggak grow in righteousness bagaimana saya? Ya kita mati pasti. Ini jadi tanda tanya statusnya benar atau enggak. Kok kita nggak grow di dalam righteousness gitu. Saya ngomong kalimat ini saya yang mungkin agak jauh. Itu evangelical teologi kalau saudara nggak take care betul-betul bisa menjadi penyesat saya. Sekali lagi ya, evangelical teologi kalau saudara nggak take care benar-benar bisa menjadi penyesat. Maksudnya gini, saya yakin status diselamatkan, kebenaran Kristus untuk saya, diperintahkan untuk saya gitu. Tapi saya nggak pernah tertarik untuk bertumbuh di dalam righteousness. Lalu dia tetap yakin bahwa dia adalah orang yang diselamatkan. Itu bahayanya luar biasa saya. Sekali lagi ya, Christ righteousness diperuntukkan untuk saya. Whether saya righteous atau enggak righteous, saya bertumbuh di dalam righteousness, tetap kikir, tetap ini, toh diselamatkan oleh Christ righteousness. Itu bahaya banget saya teologi kayak gitu. Dan kita nggak ketemu konsep seperti itu di dalam Alkitab gitu. Nggak ada konsep itu sebetulnya. Itu penipuan dari iblis yang pakai evangelical teologi untuk menipu kita. Terbius di dalam kebinasaan, tapi kita pikir kita orang yang diselamatkan. Karena kita nggak ada spiritual appetite kok di dalam hal ini. Maka ini peringatan gitu ya, bukan untuk menggugurkan iman saudara, bukan gitu. Tapi untuk menyadarkan keseriusan ini, apa artinya gitu. Christ righteousness diperhitungkan kepada kita, supaya kita bisa grow in Christ righteousness itu yang diperhitungkan kepada kita, supaya kita bisa grow di sana. Thomas mengatakan waktu ini ya, light of love, apa itu saya? Terang kasih ini extinguish, dipadamkan oleh greed. Maka jiwa manusia itu akan jadi gelap. Gitu. Ya ini, kita ngerti lah poin ini saya. Membutakan gitu ya, membutakan. Waktu buta itu apa saya? Buta itu apa? Gak ada cahaya masuk gitu kan ya. Buta itu gak ada cahaya bisa masuk. Lalu kalau gak ada cahaya, kan mata itu pelita tubuh. Kalau gak ada cahaya bisa masuk ya. The whole existence itu, tubuh dan jiwa jadi gelap. Say. Di dalamnya nggak ada lagi terang, karena cahaya nggak bisa masuk lagi. Karena kita buta. Kenapa buta? Dibutakan oleh uang, dibutakan oleh cinta akan uang. Saya terusin sedikit lagi saya. Ini perspektif terakhir dari ini orang-orang Protestan, yaitu Luther. Saya pernah share di Persekutuan Pemuda. Ini mungkin pengulangan waktu itu yang datang di Pemuda. Di dalam Heidelberg Disputation, Luther pernah mengatakan, the remedy for curing desire does not lie in satisfying it, but in extinguishing it. Obat itu apa? Penangkal, ya, penangkal racun untuk menyembuhkan desire kita, ya. Itu bukan dengan kita memuaskan desire itu, tapi justru dengan memadamkannya. Ini kalimat paradoks ya maksudnya ya. Nangkep saya? Kita mencintai uang misalnya, untuk menyenangkan desire ini ya, bukan dengan satisfy kita dengan uang, bukan. Tapi justru dengan menyangkal itu. Susah ya nangkep poin kayak begini ya saya. Jadi saudara kepingin apa gitu?
in order untuk bisa betul-betul menikmati itu, sangkala itu gitu. Nah, make sense kan so ya? Make sense gak sih kalimat ini? Tapi ini kalimat Yesus tuh. Yesus bilang apa? Barang siapa mau mempertahankan nyawanya, dia kehilangan nyawanya. Barang siapa menyerahkan nyawanya karena aku, dia mendapatkan nyawanya. Barang siapa mengejar desire-nya, dia justru kehilangan itu. Dia gak akan dissatisfied dengan apa yang dia desire. Tapi waktu dia extinguish, waktu dia sangkal itu ya, ini saudara jangan pikir ini kok mirip sama ajaran Buddha ya, kok Luther ini gitu ya. Seperti kayak apa menekan opres kita punya ini gitu, keinginan gitu. Bukan di situ saya poinnya, tapi ada kaitannya dengan yang menggantikan itu, yaitu terutama diri Tuhan sendiri itu tadi. Maksudnya relativization itu. Jadi ini adalah salah satu prinsip utama ya, key principle di dalam sin of covetousness. Karena sin of covetousness ini termasuk apa ini saya? Orang bilang mengkategorikan 3 itu ya, greed, lust, sama satu lagi gluttony ya, kerakusan, hawa nafsu, dan keserakahan. Itu kategori sin of desire. 3 ini ya, sin of desire. Nah, gimana sih kita berurusan dengan desire ini kan? Kita dari perspektif Protestan terutama kan memang melihatnya negatif ya. Our human desire itu sinful gitu. And therefore kita mesti belajar untuk extinguish, menyangkal itu gitu. Orang reformator bukan berarti nggak percaya ada desire yang bisa dikuduskan Tuhan ya. Tapi terutama pandangan antropologi mereka kan memang overwhelmingly negatif gitu. Itu juga kesulitan orang Katolik kalau lihat Protestan teologi ya. Kayaknya pandangannya kok pesimis banget gitu kan, seringkali bilang seperti itu. Tapi itu memang keunikan kita so ya. Keunikan kita itu melihatnya itu negatif gitu. Kita serius sekali melihat dosa. Dosa di dalam Western tradition ya, itu bencana gitu ya. Tapi kalau saudara baca Eastern Orthodox, itu gambaran mereka tentang kejatuhan dosa. Itu kayak anak kecil yang lagi senggol gelas terus gelasnya pecah gitu. Ini a childish mistake gitu kan. Memang mereka belum dewasa. Memang masih anak-anak itu si Adam sama Hawa. Ya jatuh. Memang mereka anak-anak gitu. Tuhan benerin lagi gitu. Ini unthinkable ya untuk Western tradition, karena Western tradition waktu bicara tentang dosa itu serius sekali gitu. Dan di antara Western tradition yang paling serius membicarakan dosa itu Protestant tradition di dalam hal ini. Maka waktu saudara mengumuli bagian ini ya, mereka juga serius waktu bicara tentang desire, karena mereka melihat desire itu so sinful di dalam hal ini. Maksudnya jangan di underestimate gitu. Jangan dianggap remeh gitu, jangan dianggap remeh. Ya. Misalnya menurut prinsip ini ya, accordingly ya, the love of money, cinta akan uang itu justru akan semakin inflame waktu kita mendapatkan uang lebih banyak. Sekali lagi ya, menurut prinsip ini, cinta akan uang itu semakin dalam waktu kita mendapatkan banyak uang. Inilah kecelakaannya saya. Makanya Alkitab itu nggak salah waktu mengatakan celakalah kamu yang kaya. Itu betul sekali saya. Menjerat kekayaan itu gitu. Waktu kita dapat lebih kaya lagi, bukannya puas, aduh sekarang akhirnya saya dapat yang saya mau, sekarang ngasuh. Tidak, saya kenyataannya bukan begitu. Kita kepingin lebih dalam lagi begitu. Ini jeratan yang nggak sadar ya. Akhirnya orang makin lama makin dalam, terus setelah terlalu dalam dia nggak bisa keluar lagi. Luther mengutip ini ya, Pengkhotbah 1 ayat 8, Yohanes 4 ayat 13. Barang siapa minum air ini dia akan haus lagi. Ya, saya sampai di sini aja. Kalau ini apa Pak Yadi ada tanggapan boleh ditambahin? Saya ada pertanyaan sih. Jadi saya sudah tahu sekarang bahwa obat bagi desire, dalam hal ini greed, itu adalah dengan memadamkannya, dengan menyangkalinya. Yeah. Tapi lalu saya pulang dari sini, saya harus ngapain? Bagaimana kalau saya ingin memadamkannya, tetapi saya tidak tahu saya harus mulai dari mana. Saya ingin memadamkannya, tetapi saya punya keinginan tidak terwujud. Saya tidak mampu melakukannya. Semua kita pasti nggak mampu karena kita ini sinful gitu ya. Tapi the good news kan ada anugerah Tuhan. Dan kita ini orang-orang yang sudah ditebus. Free will, free choice kita itu sudah dibalikkan sehingga kita bisa memilih yang benar gitu kan. Tapi kalau boleh sedikit kontrasin. Ini memang pendekatan yang rather negatif gitu dalam hal ini.
Apalagi kalau kita kaitin sama pendekatan, biasanya pendekatan Augustinus itu kan desire of evil digantikan oleh another holy desire of something yang good gitu kan ya. Jadi ini pengarahan objek gitu. Cinta kepada diri, tetap cinta, tapi sekarang cinta kepada Tuhan gitu kan ya. Cinta terhadap physical things, tetap cinta, tapi sekarang cinta terhadap spiritual things gitu kan ya. Tapi kalau pendekatannya Luther itu kita memang mata kita melihat kepada desire yang evil itu yang memang harus dipadamkan. Tentu saja ceritanya nggak berhenti di sini. Secara konkret ya, secara praktis ya. Kita pulang ke rumah, kita lihat uang kita lah gitu. Saudara lihat uang kita gitu ya, uang masing-masing. Terus saudara posisikan uang ini dalam kehidupan saya tempatnya di mana sebetulnya. Atau buka-buka rekening lah. Ya, saudara melihat itu puluhan 0000 atau nggak harus 0 di belakangnya ya. Sebenarnya lebih penting jumlah digitnya kan ya, bukan apa itu. Itu jumlah digitnya itu saudara lihat, terus saudara dengan itu saudara mau apa gitu. Memosisikan uang di dalam kehidupan kita ya. Ini untuk apa? Mau kemana gitu. Terus saudara mau kejar berapa banyak lagi? Atau saudara mau bagi berapa? Extinguishing di dalam pengertian itu ya, belajar mencukupkan diri dengan kebutuhan kita. Maksudnya yang apa itu yang betul-betul kita perlukan. Saya ada pengalaman sederhana saya. Ini pakai ilustrasi sederhana aja. Kita pernah ikut KKR regional kan ya, KKR regional. Sudah pernah ikut KKR regional. Mandi kan susah gitu kan ya. Kadang-kadang mandinya susah gitu kan ya. Mandi susah, sudah susah jauh dan sebagainya gitu. Mandi, terus mandi airnya juga sedikit gitu kan ya. Akhirnya kita belajar di tempat seperti itu mencukupkan dengan yang pas-pasan dan cukup sebetulnya gitu. Even mandi sekalipun juga sebenarnya nggak gimana sih, nggak sampai orang pingsan karena terlalu bau, nggak juga gitu. Maksudnya masih ada acceptance juga daripada saudara seiman gitu ya. Dan ada cinta gitu ya. Apalagi saya pendeta mungkin kali ya, mungkin mereka segan gitu. Nggak gimana sih sebenarnya gitu, mandi sekali, or perhaps even 2 hari kali ya, 2 hari sekali gitu. Dari situ ya minimalisasi kebutuhan. Terus kita balik lagi ke rumah kita, apartemen kita yang mewah gitu, kita berasa agak sedikit sungkan bisa pakai air. Karena ini kebanyakan sebenarnya pakai kayak begini gitu. Kita ini nggak perlu gitu banyak loh sebenarnya. Waktu kita punya pembanding ya. Di dalam kehidupan yang sederhana. Ya ini berlaku bukan cuma untuk air, tapi untuk uang, untuk makan ya. Pernah lihat film apa sih? Film apa? The Book of Eli. The Book of Eli. Itu kan semua sudah kering kerontang gitu. Terus dia mandinya pakai apa itu tisu kecil kayak tisu basah gitu ini. Cuma bagian tertentu gitu. Bagian tertentu terus sudah gitu. Terus ada kalimat yang menarik yang dia keluar. Manusia itu terbiasa hidup, saya paraphrasing, persisnya saya juga gak lupa kalimatnya. Tapi manusia itu sebetulnya terbiasa hidup dengan terlalu berkelimpahan. Sebetulnya kita tuh cukup dengan gini tok itu sudah cukup gitu. Tapi kita nggak biasa lagi dengan kehidupan seperti itu, nggak bisa konten saya. Kenapa? Ya balik lagi, karena society kita society yang greedy. Society kita itu yang mandi pakai 13 ember gitu ya, ini hiperbolanya gitu ya. Lalu saya pakai 10 ember, ya kurang lah. Kurang dong, orang lain 13 kok saya 10, nggak bisa gini dong. Saya pernah sharing ini kan, ini sedikit nyentuh ke ini ya, ke urusan gluttony, karena deket kan ya. Saya pergi ke Las Vegas ya, Las Vegas sudah tahu. Saya bukan main judi ya di sana ya kok. Sudah langsung kepikir ke sana gitu. Ini memang perluasan wawasan. Perlu dong. Masa pendeta cuma masuk monastri ya, kurang dong. Perlu juga ke tempat-tempat kayak gitu, tapi nggak main judi sih ya. Lalu terus di sana ada orang jual makanan gitu ya. Saya masih ingat sih, jual makanan itu harganya $11 gitu. Dengan 1 lauk. Kalau saudara mau 2 lauk, saudara top up $1, 12. Lauknya 2 kali. Gak usah ngomong drinknya itu free flow lah, kita di Amerika gitu maksudnya ya. Di sini kita minta di mana ya? Di Jerman minta kecap, di Kentucky aja bayar. Kalau di Amerika free flow gitu kan ya. Lu mau minta apa sampai mati pun juga oke kali. Ini tambah 2 kali double lauk cuma $1. Terus ya, bukan cuma itu. Kalau mau triple lauknya tambah $1 lagi, 13 gitu. Sekarang sudah pikir ini, orang mana yang nggak beli yang $13 saya? Coba iya kan? Rugi dong saya beli $11. Gimana sih? Cuma tambah $2 dapat 3 kali lauknya gitu ya. And di dalam keadaan seperti itu saya keep preaching to myself. Saya nggak perlu itu gitu. Yang saya perlu cuma 1 porsi. Regardless bayarnya mahal, saya cuma perlu 1 porsi.
saya beli $11 saya sambil menyangkal diri dan bergumul. Sebenarnya sayang juga ya $2 itu nggak beli. Dan kita bisa punya macam-macam alasan, ini bisa dipakai makan besok juga gitu misalnya, whatever lah gitu ya. Tapi kalau sudah bilang kayak gitu, itu prestasi persoalannya orang yang ngumpulin mana kan itu kan sebenarnya. Ini bisa dipakai untuk besok. Kita bisa aja ngomong kayak begitu. Itu keselubungan ini ya, terselubung greed ya. Ini saya kumpulkan, ini bukan untuk cuma saya loh, ini tuh anak-anak saya. Bisa aja ngomong kayak gitu tuh bisa aja gitu. Ini nggak akan saya pakai sekarang, saya pakai ntar, siapa tahu saya ntar sakit. Kan mesti ada cadangan. Bisa aja saya ngomong kayak gitu, selalu bisa. Seperti di kasus saya ngomong, ini bukan saya makan sekarang kok, saya nggak serakus itu. Saya makan tuh 2 hari mendatang, bisa. Kita pakai rasionalisasi itu bisa. Tapi itu nggak akan menutupi Tuhan untuk melihat pada dasarnya memang kita greed gitu. Pada dasarnya kita memang serakah gitu. Tapi kita pakai berbagai macam rasionalisasi untuk masa depan lah, untuk hari tua lah, untuk ini, untuk anak lah, untuk anak-anak saya, untuk anaknya cucu saya, untuk cicit lah dan sebagainya gitu. Terus-terusin aja sampai berapa keturunan gitu ya. Kita bisa sambung terus gitu. Ceritanya kita bisa sambung. Tapi pertanyaannya ya balik lagi, itu jujur nggak sebetulnya di hadapan Tuhan gitu. Balik lagi, pertanyaannya sama. Coba gumulin lagi dah saya tentang ini ya, tentang apa? Tentang uang gitu. Menjawab nggak ya Pak kira-kira? Atau tambahin Pak Yadi? Melahirkan 10 pertanyaan yang lain. Atau saudara tanya dan tolong tanya ke Pak Yadi tentang kalau saya nggak bisa oper ke Pak Bill. Ada respon saya, saudara diem aja dari tadi. Ya, gimana? Kalau saya lahir dari keluarga yang berpendidikan, Iya. saya tidak mengenal susah. Iya. Jelas mau melayani. Sorry, apa yang terakhir, kalimat terakhir? Membantu semua melayani. Oh, oke, membantu semua melayani. Bagaimana saya bisa mengenal itu mandi dengan satu tisu itu cukup. Apa-apa nggak denger lagi? Mandi dengan satu tisu yang tadi itu cukup. Oh, Makan yang 1 porsi itu cukup. iya. Karena saya tahu makan itu 2 porsi. 3 porsi bisa 4 porsi terserah saya. Iya. Saya observasi, ntar Pak Yadi tambahin ya. Saya jawab duluan. Saya observasi hidup itu kompleks ya. Saya ketemu orang yang lahir di keluarga kaya gitu ya. Pelitnya ampun-ampun. Termasuk untuk dirinya sendiri saya gitu ya. Heran juga gitu ya. Biasanya kan kaya foya-foya gitu kan ya. Yang miskin pelit. Ini kagak gitu loh. Kaya tapi takut spend money gitu. Padahal jelas-jelas cukup. Jadi ada variasi kayak gini. Sisi yang lain saya variasi orang miskin, serakahnya nggak karuan saya gitu. Miskin tapi serakah gitu. Justru mungkin karena dia nggak ada pengalaman kaya kali ya. Dia kepingin gitu ya. Apa sih artinya di atas sana gitu. Dan dia keep dreaming that kind of life gitu. Padahal di atas juga nggak ada apa-apa sih sebetulnya. Jadi orang miskin tuh bisa serakah luar biasa gitu. Serakah itu nggak dikondisikan oleh saya kaya atau miskin atau semuanya bisa serakah, bisa kikir di dalam posisi manapun gitu ya. Jadi saya anggap itu kategori yang rather doesn't matter gitu. Kalau kita lahir di keluarga kaya, so what gitu. Apa bedanya sama orang lahir di keluarga miskin? Orang lahir di keluarga miskin bisa hidup sederhana, orang lahir di keluarga kaya juga bisa hidup sederhana. Itu is a choice kok gitu. Orang hidup di keluarga miskin juga bisa serakah, cinta uang. Orang kaya pun sudah kaya juga bisa cinta uang. Lah apa dia nggak pernah punya pengalaman kaya? Ada pengalaman kaya, tapi tetap cinta uang meskipun kaya. Aneh juga kan kayak gini kan? Logikanya itu nggak ada gitu sebetulnya. Jadi ini bisa di mana saja. Ya namanya dosa begitu kan ya. Tapi the good news adalah ya remedinya itu ya bisa di mana saja gitu. Waktu Alkitab saya sudah pernah share bagian ini. Waktu Alkitab mengatakan celakalah yang kaya, bukan undifferentiated, pokoknya semua yang kaya celaka gitu kan ya. Orang kaya yang meletakkan penghiburan di dalam kekayaannya, itu yang celaka gitu. Saya terusin ya. Orang miskin yang meletakkan penghiburan di dalam kekayaan juga celaka. Poinnya bukan miskin atau kaya sebenarnya, tapi meletakkan penghiburan di dalam kekayaan, itu yang celaka gitu. Ada orang kaya nggak meletakkan penghiburan di dalam kekayaannya, ya dia nggak celaka lah. Sakius itu orang kayak gitu, dia nggak celaka karena dia tidak meletakkan penghiburan di dalam kekayaannya. Dia tahu kekayaan itu bukan penghiburan, nggak bisa menolong dia. Ya, jadi menjawab nggak ya pertanyaannya? Pak Yadi boleh tambahin perspektif yang lain. Apa bedanya cinta uang dengan cinta istri? Cinta uang itu nggak ada berhentinya. Berapapun banyak uang Anda punya, Anda mau lebih. Cinta istri itu satu cukup. Cinta Tuhan juga sama.
Satu cukup. Tuhannya nggak perlu banyak-banyak. Artinya ada objek yang kita cintai yang itu kayak minum air laut. Berapa banyak pun itu tidak satisfy Anda. Tapi ada objek yang lain yang kalau Anda cintai, itu Anda punya kata cukup. Dan interesting kalau kita kaitkan dengan pertanyaan ini. Apa sih yang Anda cintai ketika Anda mencintai uang? Saya percaya tidak ada orang mencintai uang selain gober bebek. Dan itu bukan orang juga katanya, bebek. Walaupun aslinya Scrooge itu orang. Tidak ada orang mencintai uang demi uang kan ya. Uang itu by definition adalah sesuatu yang bisa ditukarkan dengan sesuatu yang lain. Apa sih yang bisa ditukarkan dengan uang? Dengan kata lain, apa yang Anda cintai ketika Anda mencintai uang? Apa? Belanja misalnya, kesenangan belanja. Exactly. Tapi apa sih yang Anda beli ketika Anda belanja? Apa ya? Ada harga diri, bisa macam-macam. Harga diri bisa dengan cara membeli apa? Dengan membeli pekerjaan orang lain. Dengan membeli hasil karya, pekerjaan. Entah itu service, bisa hasil karya dan segala macam. Intinya Anda membeli pekerjaan. Anda membeli orang, Anda membeli kehidupan. Anda nggak bisa bikin piano, tapi ada orang-orang 100 lebih di sana bisa organize para ahli untuk bikin piano, bikin desain dan segala macam. Lalu Anda bisa perintahkan orang-orang itu untuk menghasilkan piano. Dan kemudian Anda dengan uang itu memerintah orang-orang itu dan membuat Anda punya piano. Bayangkan, Anda punya semua uang yang ada dalam dunia ini. Apa yang Anda punya? Anda punya kekuasaan. Untuk apa? Untuk menjadikan apapun yang Anda mau orang lakukan, Anda bisa membuat orang itu melakukan. Benar nggak? Jadi apa yang Anda cintai ketika Anda mencintai uang? Apa yang Anda miliki ketika Anda memiliki uang? Jawabannya, kekuasaan atas orang lain. Uang itu mewakili kekuasaan atas orang lain. Kekuasaan atas kehidupan. Anda bisa membuat hidup Anda seperti yang Anda sendiri mau. Jadi, mengapa orang kepingin memiliki seluruh dunia? Karena dia ingin seluruh dunia itu nurutin dia. Jadi, again, ini kembali kepada dosa pride. Dan pertanyaannya adalah, mengapa ya itu tidak cukup? Mengapa ketika kita sudah bisa memerintah seluruh dunia, itu tidak cukup? Dengan kata lain, mengapa ada orang-orang seperti Haman, di mana seluruh negeri itu sudah tunduk menyembah dia, kecuali satu, Mordekai. Lalu dia langsung nggak bisa tidur. Dia langsung merasa hidupnya itu hancur atau terganggu sekali. Kenapa? Jawabannya kayak tadi. Karena manusia memang Tuhan berikan satu kewenangan, Tuhan berikan satu bagian, porsi untuk memiliki dunia ini, untuk memerintah dunia ini, dan seterusnya. Tapi ketika itu terdistorsi, again dalam modelnya Agustinian, ketika itu terdistorsi, ketika kita kemudian menjadi Tuhan dan bukan melayani Tuhan, yang terjadi adalah bukan kita memerintah dunia ini, tapi justru kita diperintah dunia ini. Dan kita mengira bahwa ya dengan cara kita punya kendali lebih besar lagi atas dunia ini, kita akan mencapai perhentian itu, rest, kebahagiaan. Tapi kenyataannya tidak ada power atau kuasa atas dunia ini yang cukup sehingga kita bisa mengatakan saya stop di sini. Gak ada. Selalu kurang sedikit lagi kekuasaannya. Kalau ditranslasikan dalam bentuk ekonomi, kurang $1 lagi. Kenapa ya? Tapi perbandingan itu tadi menarik ya. Maksudnya, dari kalau uang itu kan nggak bisa cuma satu gitu ya, mesti banyak. Gitu. Kalau istri satu, kalau Tuhan itu satu gitu ya. Paradoksnya, waktu kita dapat uang yang banyak itu satu pun nggak dapat, ya ada kekosongan. Gitu. Ya. Tapi di dalam yang satu kita justru dapat kelimpahan gitu ya. Tuhan itu cuma satu, tapi di dalam satu tuh nggak habis-habis dinikmati gitu. Kalau Tuhan tuh banyak justru lu nggak jadi puas. Betul. Ya. Kalau istri lu banyak justru lu nggak jadi puas. Gua nggak satu pernah pun nyoba nggak sih, dapat gitu ya. Jadi Mesti tanya secara Salomo, iman ya. itu. Kalau Tuhan lu banyak, termasuk Tuhan yang bukan-bukan, Ya. itu kita nggak mungkin puas gitu. Ya, ya.
Karena yang di dalam banyak itu bukan dapat satu, dapat kosong. Dan di dalam satu kita dapat banyak. Betul. Ada lagi soal yang lain? Ya, Bu. Tapi keserakahan itu atau bisa dikategorikan sebagai lalai kalau tujuan orang serakah kan hanya uang bukan. Iya, bisa dilihat sebagai pemberhalaan juga gitu ya. Pemberhalaannya seperti tadi Pak Yadi bilang, mungkin nggak harus direct uangnya sendiri gitu ya. Tapi bisa ini sendiri dipakai menjadi sarana. Nah ini terus goalnya apa gitu tadi ya. Misalnya tadi kuasa untuk orang lain. Tadi sebenarnya kita waktu ngomong-ngomong kamu ada share ini ya tentang yang kita punya power, kita bisa menggunakan power itu in a meaningful way juga ya. Boleh di-share kali ya, maksudnya kuasa terhadap orang lain itu tadi gitu. Kalau kita punya banyak uang, kita jadi punya kuasa terhadap manusia. Gimana kita bisa menggunakan kuasa itu secara positif gitu dengan uang kita yang banyak? Ya, tadi yang Pak Billy ngomong mengenai malam ini, jadi ya bukalah rekeningmu, bukalah kalau uang kayaknya udah nggak relevan zaman sekarang, uang nggak disimpan di rumah kan. Kemudian pikirkan itu dipakai buat apa. Jadi kita selama ini sering berpikir mengenai bagaimana cara mencari uang, bagaimana cara mengumpulkan uang. Tapi saya kira itu baru separuh ceritanya. Separuh cerita yang lain adalah bagaimana cara untuk memakainya, dibelanjakan untuk apa misalnya. Jadi seringkali kita berpikir bahwa mencarinya itu perlu diatur, mencarinya itu perlu ada norma, mencarinya itu ada urusannya agama di situ, ada urusannya Tuhan berkenan apa tidak berkenan dengan cara mencarinya. Seringkali kita pikir begitu. Tapi cara spendnya itu, apart from yang 10% itu nggak ada pengaturan Tuhan, terserah lu lah yang 90% itu. Tetapi yang 90% itu kamu belanjakan misalnya untuk blood diamond misalnya, itu berarti kamu suruh orang tertentu untuk bunuhin anak-anak kecil supaya bisa menguasai tambang berliannya sehingga kamu bisa beli berlian murah misalnya. Kalau kamu pakai itu untuk beli barang-barang yang untuk memproduksinya itu ada binatang langka yang akan mati, maka kamu mempercepat kepunahan binatang itu. Dan seterusnya, dan seterusnya. So, bagaimana kamu spend, itu bagian paruh cerita yang saya kira jauh lebih jarang kita bahas gitu. Sehingga kita perlu renungkan itu bersama-sama gitu. Karena bukan hanya cara kita cari duit merubah dunia, cara kita belanjain duit juga merubah dunia. You vote with your wallet, orang katakan. You vote with your wallet. Kalau Anda tapi seringkali bagaimana cara kita vote with our wallet, yang ada dalam pikiran kita adalah kesenangan kita. Kalau saya vote beli Apple, ya nanti semua softwarenya masih asli misalnya gitu ya. Pikirannya orang maling. Atau kalau saya beli Apple, wah Apple tuh desainnya begini. Semua kita pikir untuk saya. Kalau saya beli laptop yang ini begini. Itu semua akhirnya pertimbangannya seringkali adalah buat saya, buat si pembeli. Tetapi bagaimana dengan buat produsen misalnya, atau buat distributor misalnya, atau buat whatever yang lain gitu. Dan kita spend uang bukan hanya untuk consume juga, tapi kita spend uang juga bisa untuk invest. Nah, hukum untuk invest seringkali adalah returnya berapa buat saya. Tapi invest itu tidak hanya bisa dikendalikan atau tidak hanya mungkin dikendalikan oleh pertanyaan returnya berapa persen buat saya, tetapi juga investasi itu menghasilkan apa dalam dunia ini. Karena misalnya ada orang invest untuk, contoh negatif ya, ada orang invest untuk terorisme. Dia pikir returnnya itu berapa persen buat dia nggak? Berapa ROI-nya? Dia nggak pikir itu. Dia pikir tujuan dia tercapai nggak? Establishing certain kind of order yang negatif tentunya dalam dunia ini. Dengan uang dia mendanai teror. Tentu kita orang Kristen bukan pakai uang mendanai teror. Kita pakai uang mendanai shalom. Mendanai shalom bukan cuma sesimpel kasih ke gereja, that's too simple, itu bagiannya, tetapi itu hanya satu bagian dari ceritanya. Satu bagian cerita yang lain adalah, saya minggu kemarin ada kasih contoh yang saya tidak begitu ngerti isinya, tapi saya lontarkan saja supaya Anda yang bisa selidiki lebih jauh. Misalnya apa yang diperbuat Bill Gates misalnya, atau apa yang diperbuat orang lain misalnya, dia spend uang untuk ya bisa ada pendidikan yang baik di sana misalnya.
Dia spend uang misalnya untuk bisa ada vaksinasi yang baik di sana misalnya. Atau yang lain-lain. Anda bisa pikirkan, kalau orang yang tidak mengaku Kristen saja bisa, apalagi Anda. Mungkin itu. Ya. Ada lagi saya 1-2 pertanyaan ya. Tadi kan bahasnya tentang uang. Ya. Tiba-tiba ada teringat tentang bagaimana Yusuf menjadi penguasa. Ya. Bukan bicara soal uang, tapi bicara soal makanan. Oke. Yang pokok dalam kehidupan manusia. Ya. Nah itu kita melihat mungkin orang, ya ini Yusuf ini orang yang bagus. Dia bisa manajemen yang bagus sehingga uang tidak berharga, orang cari makan dan dia bisa menguasai semuanya, bahkan menguasai tanah-tanah. Tetapi kalau itu disalahgunakan dengan orang yang lain akan menimbulkan tadi dibilang tirani, ada menyembah Allah yang lain. Nah, yang jadi keserakahan atau enggak itu bagaimana kita lihat tadi ada prosesnya ketika orang menjadi pemimpin dia mencoba untuk menguasai orang lain, tapi ini Yusuf ini adalah sesuatu yang berbeda, dia diangkat Tuhan sendiri dengan cara-cara yang invisible. Nanti bagaimana Pak bisa kita mengetahui pendapat tentang Yusuf ini, bukan soal uang tapi soal makan. Maksudnya sudah mempertanyakan dia ngambilin tanah-tanahnya rakyat itu ya. Iya. Itu kok rada kapitalis gitu kira-kira gitu ya. Dia menguasai orang dengan dia pegang makanan tapi dia ya ganti uang, ganti tanah orang. Iya ya. Kita mesti lihat lagi bagian itu apa, ada keterangan redaksional ditulis oleh penulis Genesis bahwa itu sesuatu yang salah, yang negatif, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena biasanya kan selalu ada keterangan kayak gitu ya. Kalau nggak ada keterangan gitu berarti kita boleh assume itu positif gitu. Nah nggak poinnya. Misalnya raja siapa mengatakan ini terus ini langsung ada keterangan redaksional. Tetapi hal itu mendukakan Tuhan gitu kan ya. Ada kalimat kayak gitu kan ya. Nah kita boleh baca setelah Yusuf melakukan itu semua, ada nggak kalimat kayak gitu gitu. Kalau nggak ada kita boleh assume itu sesuatu yang positif gitu. Karena kalau itu merupakan kategori sin of greed, saya percaya penulis Genesis yang dipimpin Roh Kudus nggak mungkin kelewatan itu kalimat redaksional itu harus ada gitu. Bahwa itu sesuatu yang negatif ya. Kalau enggak ya saya mesti baca lagi secara detail ya, bagian itu memang ini ya sering kali. Tapi kalau kita baca secara sepintas dalam pengertian jawabannya spontan sekarang ya, kita take itu sebagai manajemen yang benar gitu. Yang diberkati Tuhan ya, pintar-pintarnya Yusuf di dalam bijaksana. Lagian dia juga nggak ambil untuk dirinya sendiri kan ya, tapi itu untuk keselamatan dari bangsa yang besar katanya, dan bangsa yang besar itu termasuk juga Egypt. Dan flow ini ya, kalau kita lihat bukan cuma Egypt loh, Egypt yang memberkati bangsa lain juga gitu. Iya, jadi ini view-nya itu Kingdom of God sebenarnya gitu kan ya. Dia kelihatan seperti serakah ngumpulin gitu, mau untuk apa sih? Ini untuk seluruh dunia sebetulnya gitu ya. Cuma waktu itu Indonesia mungkin nggak tahu, belum masuk ini ya daftar di Genesis gitu ya. Sebenarnya saya meant to be the blessing for the whole world gitu. Kalau saya lihatnya positif, again detailnya kita mesti lihat lagi ya pasal berapa ayat berapa kita bisa ini lagi. Tapi saya lihat nih ada salah satu janji gitu ya. Misalnya ada sebuah daerah yang nggak dipakai di sama pemerintah Jakarta digunakan buat masyarakat Jakarta. Jadi pemerintah Jakarta menguasai semua, bahkan sekolah-sekolah swasta yang nggak aktif ya dibeli digunakan manajemen. Jadi istilahnya kalau memang pemerintah atau orang yang penguasa dia benar-benar bisa melakukan manajemen yang baik. Jadi sifat menguasai uang, menguasai lahan itu adalah hal yang benar. Hal yang benar waktu dipakai untuk membahagiakan masyarakat secara luas kan. Kalau kita noleh ke belakang dulu, maksudnya the story beginning of capitalism itu kan against ini ya sebetulnya ya. Against penguasaan negara yang terlalu banyak terhadap semua bidang. Terus terjadi liberation. Enggak, lu boleh punya tanah lu sendiri ya, lu boleh punya sekolah sendiri dan sebagainya gitu ya, rumah sakit dan sebagainya. Dulu kan semuanya negara gitu kan ya. Tapi itu jadi negatif gitu. Jadi kita nggak boleh terjebak hanya dengan pandangan fenomenal atau superficial kita. Pokoknya yang betul itu adalah privatisasi. Gak tentu juga privatisasi bisa jadi greed gitu. Atau kita bilang enggak, privatisasi itu salah. Yang benar adalah semua harus dikuasai negara. Nanti dulu coba lihat negara komunis gitu, itu semuanya dikuasai negara itu gitu. Enggak ada kapitalisme di situ, tapi negara yang kapital malahan gitu. Jadi bukan masalah itu ya, tapi ini terus yang menguasai siapa, dia pergunakan untuk apa gitu.
privatisasi can be beautiful kalau that private person itu atau institution itu tujuannya juga bukan untuk kekayaan pribadi, tapi juga untuk distribusi ini ya, well-being untuk banyak orang gitu. Pemerintah dalam hal ini, kalau dia view-nya untuk banyak orang, ya dia diberkati gitu. Agak relatif menurut saya, mau pakai ala privatisasi kapitalis atau kepemilikan negara dan sebagainya, itu pertanyaannya agak relatif menurut saya gitu. Yang lebih substansial yaitu kemana arahnya gitu. Whether privatisasi atau dikuasai negara gitu. Ya. Ada lagi saya mungkin satu pertanyaan lagi. Ya. Bagaimana mengaplikasikan containment ini dengan bagaimana kita berbisnis misalnya gitu, bagaimana kita jualan sehari-hari misalnya ya, saya kan jual sesuatu ke satu company gitu, kemudian ada muncul persaingan dengan company lain, kita kan nggak mungkin berhenti kan, gitu. Saya jual sesuatu kemudian diambil sama orang lain, saya akan terus kejar supaya itu bisa kembali ke saya begitu kan. Sorry sebentar, yang ini kurang, coba sekali lagi dong ulangin. Saya jual sesuatu kepada supaya kembali itu maksudnya gimana gitu? Maksudnya persennya misalnya saya jual satu bahan A gitu. Kemudian muncul saingan saya masuk ke dia, 50% diambil sama dia. Nggak mungkin dong saya, oke, 50% buat lu lah gitu. Nggak mungkin kan. Saya akan mencoba untuk balik lagi dong ke saya, salesnya itu kembali lagi ke saya gitu. Apakah itu sesuatu yang salah gitu, dalam arti yang mengorbankan orang lain kah atau apa gitu? Apakah ada tempat untuk menghabisi saingan dalam hal senang? Itu kan ya? Ya kalau saya tambahin sedikit yang model itu, misalnya saya punya satu tempat bisnis sederhana ya, satu toko, beberapa toko yang menjual sesuatu, dan kemudian saya melihat peluang, saya hanya perlu buka toko di samping dia. Dan kalau saya lakukan itu, saya tahu betul bahwa paling tidak 50% marketnya akan lari ke saya. Jawabannya kayaknya lebih clear deh kalau yang terakhir ini ya. Soalnya contohnya negatif banget gitu. Gini, kalau sekarang yang terjadi, saudara tahu kan ya, itu perusahaan-perusahaan yang makro ya, menghabisi maksudnya perusahaan kecil yang dulu cuma jual celana. Dia jual dari celana sampai TV, sampai sepeda, sampai mobil, sampai apalah, sampai semuanya dia jual akhirnya karena dia pesennya banyak sekali. Terus yang kecil-kecil nggak bisa dong sayang sama dia, kayak tutup satu persatu itu. Harga paling murah kita. Ya benar, dia jadi harga paling murah gitu. Ya itu keserakahan sih. Sederhana jawabannya. Ya. Ini kan setiap orang ada porsinya masing-masing gitu. Dan di situ pemerintah harus turun tangan. Sistem diperbaiki. Karena kapitalisme misalnya seperti minimarket. Minimarket itu kan tidak memerlukan survei lagi, di mana ada Alfamart, Indomaret bilang buka situ. Ya. Itu sistemik, itu bukan individual, itu sistem bisnis. Tapi hanya Alfa dan Indomaret yang bisa lakukan. Kalau warungnya Pak Maman, Pak Paijo, selesai. Gak bisa. Di sisi lain kan kita lihat misalnya toko lampu kan. Toko lampu tuh bisa rukun. Oh iya. Berjejer 10 toko lampu. Nah dengan cara berpikir yang sama kenapa tidak? Toko lampu. Loh kalau itu lokalisasi ini dong, lokalisasi. Iya, lain dong, lain isu. Misalnya daerah tertentu kalau kita mau cari Glodok apa, gitu ya? iya misalnya Glodok, gitu. Ya. Itu fair competition dong kayak gitu. Iya, mungkin agak beda. Itu sama dengan kayak Klitschko bersaudara gitu. Satu jaya yang lain jaya juga. Iya, jadi ini orang-orangnya Pak. View-nya kan bukan view orang-orang yang berpuasa, tapi ini view orang-orang yang sama biasanya. Dia melihat peluang-peluang itu. Terus? Nah, jadi bagaimana dia melihat ini? Kalau saya dari pihak yang kuat, yang pokoknya kuat mengalahkan yang lemah itu clear. Ini enggak. Ini saya tahu itu peluangnya dan dia orangnya tidak lebih bodoh dari saya, tidak lebih apa dari saya, sama kok. Cuma saya lihat saya bisa lakukan di samping dia. Enggak apa-apa kalau kepercayaan bisa positif dalam pengertian setiap orang akan dipelihara Tuhan oleh langganannya masing-masing gitu kan. Iya, kan gitu. Ya, saya perlu makan, dia perlu makan. Ya, oke, gitu. Apalagi kalau bisa ngomong, kok lu kehabisan stok suruh kesini aja gitu.
Tapi pemerintah mesti menjaga agar kompetisi itu seimbang, saya kira. Jangan sampai Elias Pikal lawan Vladimir Klitschko gitu. Klitschko terus. Kelasnya beda, itu nggak adil gitu kan. Pembantaian bukan pertandingan. Jadi mungkin itu poinnya. Kalau toko lampu yang satu dengan toko lampu yang lain itu ya seimbang. Dan kapitalisme itu memang hanya bekerja di dalam satu pertandingan yang quite fair ya. Pertandingan di mana yang bertanding itu hampir-hampir sama gitu. Kalau Aramco lawan tukang minyak itu ngebor sendiri, ya nggak bisa lawan gitu. Kalau di ini ya etika itu ada, saya lupa istilahnya ya. Tapi maksudnya kita di dalam apa ya, event pertempuran ya, itu pun juga mesti ngukur. Maksudnya kalau kita semut kita datangin pakai mitrailleur ya itu keterlaluan gitu. Cuma satu semut kita datangnya pakai bom atom, itu keterlaluan orang itu. Use in bello. Apa? Use in bello. Use in bello. Justice in war. Oh iya. Mesti yang sepadan gitu ya. Terus saya mungkin bisa apply itu perdebatan teologi kali ya. Saya langsung kepikir ke sana. Sudah jelas orang-orang nggak bisa jawab, lu kerjain terus sampai kata sampai KU masih ditiup. Itu ya sama, seperti kayak mendatangkan bom atom kepada ini apa, semut gitu maksudnya. Kalau Yesus kan inkarnasi ya. Ya. So, nggak dengar Bu, gimana? Ya, oke. Maksudnya ini justru kehilangan makna terhadap uang gitu sekarang atau? Ya. Tadi kan Pak Yadi ada bilang ini ya, apa kita bukan cuma bagaimana kita mengumpulkan uang, tapi bagaimana kita mendistribusikannya gitu. Sebenarnya ada banyak sekali ini sih cara untuk mendistribusi. Saya mungkin kutip perkataan Tuhan Yesus, saya agak kurang diperhatiin bahasanya, yaitu orang miskin selalu ada padamu gitu. Itu kalimat itu besar sekali loh, meskipun itu bukan kalimat sentralnya ya. Kalimat sentralnya kan yang tentang pengurapannya ini yang cuma ada pada saat ini gitu. Tapi kalimatnya agak sampingin, agak marginal, orang miskin selalu ada padamu. Itu juga meaningful loh. Orang miskin itu selalu ada padamu. Maksudnya kita itu nggak bisa ada kemungkinan untuk bingung nggak tahu ditaruh kemana gitu kan. Orang miskin selalu ada padamu. Misalnya gitu ya dalam hal ini gitu. Orang yang kekurangan itu terlalu banyak kali ya daripada orang yang rela menyerahkan miliknya kepada orang lain. Kayaknya lebih banyak orang yang kekurangan deh daripada orang yang dermawan gitu di dalam hal ini. Kalau saya boleh kaitin sama ini ya, mungkin ini jawabannya agak sedikit tegas gitu, tapi waktu siapa itu di parable itu kan ya, tetapi siapakah sesamaku manusia gitu kan ya. Ini saya bukan kamu kasih loh, kasih siapa gitu kan ya. Wah ini waduh luar biasa ya orang ini. Saya bukan kamu mencintai loh, siapa itu sesama, gak ada masalahnya gitu kan. Sama Yesus dibalik ceritanya gitu, siapa yang jadi sesama di sini sebetulnya. Maksudnya singkat cerita ya, di dalam parable itu mau bilang orang menderita itu ada di mana-mana gitu. Cuma kita aja nggak sadar gitu. Kita aja nggak peka kalau ada penderitaan di kanan kiri gitu. Terus kita pura-pura cari. Siapa yang menderita di sini? Semua kasih nggak ada orang beruntung gitu maksudnya. Lazarus itu mengais tulang di bawah meja orang kaya. Ya. Di bawah meja. Ya. Lazarus. Ya. Maksudnya saya percaya inilah akan ada gitu orang yang bisa dapat berkat melalui harta kita. Nggak mungkin nggak ada gitu. The question is kita minta bijaksana Tuhan gimana kita baginya gitu. Tapi nggak harusnya kita, ini another extreme kali ya, nggak harusnya kita kehilangan meaning sama sekali terhadap uang gitu. Sampai uang tuh nggak ada artinya, family juga nggak ada artinya, duduk gini pun juga sebenarnya nggak ada artinya. Ini mulai masuk ke penghayatan eklesiastis, segala sesuatu adalah sia-sia gitu.
tapi sia-sia dalam pengertian yang lain sekarang gitu ya. Kita nggak harusnya menghidupi itu sih view itu gitu, karena itu juga nggak cocok sama iman Kristen gitu. Kita mesti excited gitu, excited menggunakan uang righteously. Ya. Oke, kita tutup di sini ya.